siap menjadi sasaran emosi di planet stres. Ya, jadi semua masalah-masalah yang ada di pikiran gitu jadi plong gitu setelah diluapin di sini. Kayak masalah yang ada di kayak kampus itu kan bisa diluapin lewat botol kaca tadi dipukul gitu. Jadi gak usah melampiaskan ke orang lain gitu. Dilampiaskan aja ke benda. Meski demikian, pemilik wahana memastikan keamanan menjadi hal yang utama. Sebelum meluapkan emosi, pengunjung harus menggunakan helm yang dilengkapi kaca penutup wajah, sarung tangan, sepatu, hingga baju pengaman. Latar belakang saya untuk memfasilitasi pertama untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah orang lah yang nggak terselesaikan di luar sana. Planet Stres ini kami menyediakan seperti mecahin botol, mecahin TV, mecahin helm, untuk meluapkan emosi, amarah yang terpendam lah itu, Mas. Untuk bisa melepaskan stres di wahana ini, pengunjung dikenakan biaya Rp30.000 hingga Rp160.000. Harga tersebut tergantung dari paket yang berisi barang-barang yang akan dihancurkan. Didi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Cukup menarik juga saudara, namun kalau memang merasa Anda atau orang terdekat memiliki masalah dengan emosi, silahkan berkonsultasi kepada psikologi. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya saudara. Presiden Joko Widodo Senin siang melakukan panen raya jagung di Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden Jokowi melakukan panen perdana jagung di lahan seluas 10 hektar di Desa Kotaraja, Kecamatan Dilupi, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Presiden Jokowi menyebut saat ini produksi jagung secara nasional kini mengalami kenaikan. Jokowi berharap produksi jagung di Gorontalo terus meningkat sehingga memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi warga. Ya, kita ingin memastikan bahwa produksi jagung kita terus meningkat karena impor jagung yang dulunya 3,5 juta sekarang sudah 400 sampai 450 ribu, memang turunnya banyak. Tapi juga yang kedua yang berkaitan dengan harga per kilo. Kalau yang tahun lalu bisa mencapai sampai 8.000, sekarang turun menjadi 4.000 sampai 5.000, 4.050 yang di sini tadi saya tanyakan. Artinya apa? Kalau harganya sudah turun seperti itu, artinya produksinya pasti melimpah dan naik. Kita harapkan dua-duanya, produksinya naik, tetapi harganya juga meningkat. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan mungkin pembelian oleh Bulog. Di sela kunjungan kerja di Gorontalo, saudara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bermain sepak bola bersama anak-anak di lapangan Liluwo, Kota Gorontalo saat menjadi kiper, dan Jokowi pun malah kebobolan 3 gol. Pertandingan sekolah sepak bola Gorontalo United U12 di lapangan Liluwo Gorontalo tiba-tiba terjeda karena pergantian pemain. Pemain pengganti kali ini berbeda, yakni Presiden Joko Widodo dan para menterinya. Dengan menggunakan jersey hijau, Jokowi bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman bergabung dalam satu tim. Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkuat tim lawan. Beberapa kali Jokowi mencoba menggiring bola ke gawang. Namun, upaya Jokowi mencetak gol ternyata gagal. Dari posisi penyerang, Jokowi bertukar ke posisi penjaga gawang. Namun, saat menjadi kiper ini, gawang Jokowi justru kebobolan 3 gol. Meski sempat tertinggal, namun tim Jokowi akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 5-4. Jokowi memuji kemampuan anak-anak di Gorontalo United. Jokowi mengungkapkan Gorontalo menyimpan bibit-bibit unggul dalam sepak bola. Tapi ya panaslah main 30 menit sudah. Kayak main 90 menit. Tapi banyak bibit. Di Gorontalo United. Nah, ini bagus.
Masih usia dini tapi skillnya bagus. Kedatangan Jokowi untuk bermain sepak bola di lapangan Liluwo menjadi pusat perhatian warga. Warga memadati lapangan Liluwo untuk menyaksikan pertandingan sekaligus bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Gita Markesri. Dan saya Fajri Satrio. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Terjatuh saat bersuah foto, seorang wisatawan asal Tiongkok tewas di Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang oknum polisi Polsek Sawahan, Surabaya, Jawa Timur diduga memerkosa anak tirinya selama 4 tahun sejak korban masih di sekolah dasar. Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud soal sengketa hasil Pilpres 2024. Pasca putusan tersebut, siapa saja partai yang akan merapat ke pemerintah? Seperti apa peluang kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud masuk kabinet Prabowo Gibran? Kami akan ulas di segmen Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 usai menekuk Jordania 4-1 di laga pamungkas Grup A. Nah, setelah lolos dari grup neraka, lalu bagaimana peluang Indonesia di perempat final nantinya? Kami akan hadirkan perbincangannya di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Dinamika pergerakan bursa banyak dipengaruhi sentimen geopolitik Iran-Israel. Diprediksi pelemahan akan bersifat temporer dan tak dipengaruhi lamanya perang.
Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda di hari ini, hari Selasa 23 April 2024. Bersama saya, Adistila Rasati. Saya Paskalis Iswari. Kita sama-sama menyimak kemarin, Saudara dan juga Adisti, Mahkamah Konstitusi akhirnya sah ya memutuskan Prabowo Gibran sebagai pemimpin atau calon pemimpin Indonesia di 2024 sampai 2029. Ini juga yang jadi tajuk utama di harian Kompas yang bisa Anda baca hari ini. Kemenangan pasangan Prabowo Gibran sah. Nah, artinya masyarakat Indonesia harus legowo ya, Adisti ya. Semua pihak harus menghormati dan juga menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi karena putusan MK yang menolak seluruh permohonan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 diwarnai pastinya ya pendapat berbeda dari 3 hakim atau dissenting opinion, dan Anies Mohaimin serta Ganjar Mahfud tetap menerima putusan ini. Ini yang kemudian menarik untuk kita simak, lalu bagaimana peta perpolitikan Indonesia setelah putusan MK ini sudah final dan juga mengikat bahwa menolak permohonan dari pasangan Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Lalu bagaimana peta politiknya, siapa yang nanti kemudian akan nama-namanya masuk juga dalam kabinet, apakah nanti juga akan ada member baru? Kita nggak pernah tahu ya. Ya kan? Kalau dihitung berarti sebenarnya hanya butuh atau cuman ada waktu 5-6 bulan masa transisi pemerintahan menuju Oktober nanti ketika presiden dan juga wakil presiden akan dilantik di Oktober 2024. Kalau lihat waktunya sebenarnya kayak panjang ya, setengah tahun gitu, 5-6 bulan. Tapi untuk transisi kepemimpinan negara sebesar Indonesia sebenarnya waktunya pendek, Adisti. Makanya harus dimulai sekarang dan sebenarnya masa transisi ini harus serius ya dikerjakannya supaya nggak ada dinamika yang naik turun dan bergejolak di Indonesia. Apalagi sebenarnya sekarang kondisinya lagi banyak tantangan terjadi terutama di ekonomi dan bisnis Indonesia. Ya, transisi pemerintahan harus berjalan smooth, harus berjalan mulus begitu ya, supaya nanti pemerintahan selanjutnya biar bisa lebih cepat adaptasi dan langsung bisa dikatakan gas lah ya, seperti dengan tagline-nya Prabowo Gibran. Tapi sebelum sampai ke situ, kita ke informasi pertama dulu yang hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada pelaku perampokan dengan modus pecah kaca mobil di Jambi berhasil ditangkap warga yang memergoki aksinya. Bahkan karena panik, pelaku sempat membuang uang hasil perampokan. Perampokan, weh! Duitnya selamatkan duitnya. Duitnya selamatkan nih. Inilah reaksi warga ketika melihat adanya aksi perampokan di Kabupaten Muaro Jambi. Perampok yang panik diteriaki warga membuang uang hasil rampokan mereka di pinggir jalan. Warga membantu korban memungut uang yang berceceran di pinggir jalan. Assalamualaikum, di Desa Baru ada penjamret ketangkap nih Pak Polsek. Tolong anak buahnya Pak Sek. Assalamualaikum, di Desa Baru ada penjamret ketangkap. Setelah mencoba kabur, pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Sedangkan satu pelaku lain berhasil kabur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti uang senilai 229 juta rupiah. Pada polisi, pelaku mengaku sudah mengikuti korban dari bank. Bahkan pelaku berpura-pura menjadi nasabah bank. Penjamret ketangkap nih Pak Polsek. Tolong. Di salah satu bank di Kota Jambi, pelaku saat itu berpura-pura menjadi nasabah juga. Disitulah dia mengintai nasabah yang ngambil uang. Pada saat korban makan, pelaku beraksi. Kebetulan korban melihat aksi pelaku. Memang sudah dari awal korban mencurigai pelaku ini mepet terus pada saat di bank. Disitulah teriak rampok. Pada saat teriak rampok, kebetulan anggota kita di situ dan ikut melakukan menangkap daripada pelaku tersebut, dan saat ini pelaku berhasil diamankan ke polsek tersebut. Seorang wisatawan asal Tiongkok tewas setelah terjatuh dari atas bibir jurang sedalam 75 meter di Taman Wisata Alam Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur hari Sabtu lalu. Sebelumnya, korban asik bersuah foto dengan suaminya. Korban melakukan pendakian Gunung Ijen bersama suaminya dan didampingi oleh seorang pemandu wisata. Saat naik ke puncak kawah untuk melihat matahari terbit, pasangan suami istri ini sempat bergantian bersuah foto. Namun saat korban berfoto sendirian, ia berjalan mundur mendekati bibir kawah
dan tersandung jatuh ke jurang sedalam 75 meter. Lokasi jatuhnya korban yang sulit membuat tim SAR harus bekerja ekstra dan butuh waktu 2 jam untuk bisa mengangkat korban ke atas bibir kawah. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Sanglah Denpasar untuk divisum. Ada laporan bahwa ada warga Cina yang lagi menaiki Gunung Ijen dan diduga mengalami kecelakaan. Sementara hasil lidik sementara bahwa itu adalah kecelakaan. Kemudian kondisi korban gimana, Dan? Kondisi korban yang jatuh ada luka-luka di sekujur tubuhnya dan kaki lutut kiri patah. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Puluhan tahun jalan rusak tak juga diperbaiki. Sejumlah warga di Lampung Timur melakukan aksi protes dengan menebar ikan di jalan yang berlubang. Warga Lampung Timur ini menggelar aksi protes di Tugu Selamat Datang. Dalam aksinya, warga menebar ikan di area jalan yang berlubang yang digenangi air sebagai simbol dari keadaan jalan yang semakin memburuk dan minimnya perhatian dari pemerintah setempat. Mereka, Saudara, menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi jalan yang tidak pernah diperbaiki selama 20 tahun terakhir. Di Lampung Timur, terutama di ibu kota Lampung Timur, di Sukadana gitu. Sudah terlalu banyak, jalannya kerusakannya sangat memprihatinkan, sangat membahayakan pengguna jalan gitu. Dan ini sudah terjadi lebih dari 10 tahun. 20 tahun. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bau-Bau berhasil menggagalkan upaya penyelundupan hewan langka di atas kapal Pelni KM Enggapulu. Belum lama ini, ironisnya, hewan langka yakni 3 ekor walabi dan 4 ekor burung king cendrawasih ditemukan di samping kamar mesin KM Enggapulu. Ini, Saudara, adalah video amatir yang direkam warga memperlihatkan petugas BKSDA berhasil menggagalkan penyelundupan hewan yang dilindungi negara. Dalam video tersebut, petugas mengambil seekor burung yang diikat di atas kapal. Selain itu, petugas juga menemukan 3 ekor walabi yang disimpan dalam peti dan juga 4 ekor burung king cendrawasih dalam kandang portable. Hewan tersebut ini, Saudara, adalah video amatir yang direkam warga memperlihatkan petugas BKSDA berhasil menggagalkan penyelundupan hewan yang dilindungi negara. Dalam video tersebut, petugas mengambil seekor burung yang diikat di atas kapal. Selain itu, petugas juga menemukan 3 ekor walabi yang disimpan dalam peti dan juga 4 ekor burung king cendrawasih dalam kandang portable. Hewan tersebut menurut rencana akan dikembalikan ke habitatnya dengan menghubungi BKSDA di daerah asal hewan tersebut. Berdasarkan informasi dari penumpang kapal dari Papua mau menuju Bau-Bau, ya kurang lebih mungkin sekitar 5 atau 6 jam itu menghubungi saya bahwa dia melihat burung di dek 2 dengan dek 5. Karena melihat kondisi kapal tidak akan lama lagi berangkat, makanya barang itu saya evakuasi naik sampai di atas sampai turun ke bawah. Angin puting beliung, Saudara, memporak-porandakan atap rumah warga di Sragen, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Gone Mbakti, almarhum Mardi, gone Panti, Inilah detik-detik saat angin puting beliung melanda Dukuh Gabusan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Minggu sore. Terlihat dalam video amatir, angin puting beliung ini memporak-porandakan atap rumah warga. Kencangnya angin menyebabkan sekitar 27 rumah warga rusak.
Tidak ada korban luka ataupun jiwa akibat angin puting beliung ini. Hingga Senin kemarin, saudara, petugas gabungan dari TNI, Polri dan juga warga serta sukarelawan masih membersihkan puing material dan memperbaiki atap rumah yang rusak. Angin puting beliung kemarin sore itu jumlahnya itu sekitar 27 rumah. Itu ada beberapa rumah yang parah. Untuk penanganan ini dari anggota TNI Polri maupun dari masyarakat, relawan juga sudah membantu. Masalah korban tidak ada. Hanya saja ada penghuni orang tua itu kan ada yang shock. Tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi diduga akibat salah satu pengemudi mengantuk. Tabrakan beruntun 3 minibus terjadi di Jalan Raya Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Diduga tabrakan disebabkan salah satu pengemudi mobil mengantuk hingga masuk ke jalur berlawanan arah dan menabrak 2 kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Saudara, informasi lain akan kami hadirkan sesaat lagi. Di antaranya ada seorang oknum polisi Polsek Sawahan, Surabaya, Jawa Timur diduga memerkosa anak tirinya selama 4 tahun sejak korban masih di sekolah dasar. Informasinya hadir sesaat lagi. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Well, I've got a car. We've gone so far, exploring the unknown with every mind. Ship, ship, ship it up, ship, ship, ship it up. Let's enjoy the ride, make the moment fly. Yeah. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 di Pulau Bali. Dihadiri para kepala negara dan 30.000 peserta dari 172 negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjamin keamanan dan kelancaran perhelatan internasional ini. Selengkapnya, ikuti Polri Presisi. Pengamanan optimal di Bali. Siap sambut World Water Forum ke-10 Selasa 23 April pukul 9:30 pagi. Live dari Polda Bali di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terima dilecehkan, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan nekat menyiramkan air keras ke seorang pria. Pelaku ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ibu rumah tangga di Palembang ini ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan. Dari keterangan polisi, awalnya korban datang ke rumah pelaku
untuk menemui suami pelaku yang meminjam ponsel anak korban. Namun, karena suami pelaku berada di rumah orang tuanya, pelaku kemudian mengantarkan korban ke rumah mertua pelaku menggunakan sepeda motor. Saat di perjalanan, korban melecehkan pelaku. Sesampainya di rumah mertua, pelaku menyiramkan air keras ke wajah korban. Yang bernama saudari, karena tersangka merasa ada satu perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh korban, yaitu dengan melakukan tindakan yang tidak senonoh, sehingga saat ini secara spontanitas yang bersangkutan melakukan tindakan penyiraman cuka parah. Seorang oknum polisi Polsek Sawahan Surabaya diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya selama 4 tahun sejak korban masih di sekolah dasar. Tim Propam Polda Jawa Timur menetapkan oknum polisi berinisial K yang bertugas di Polsek Sawahan Surabaya sebagai tersangka pencabulan. Tersangka diduga melakukan pencabulan selama 4 tahun sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Tersangka dilaporkan ke polisi oleh nenek korban ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selain ditetapkan sebagai tersangka, pelaku kini ditahan di rumah tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan juga akan menghadapi sidang etik. Yang pertama tentunya kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sekarang sudah dilakukan penahanan di Rutan Polres Tanjung Perak. Selanjutnya terus akan dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua juga perlu kami sampaikan bahwa saat ini juga karena yang bersangkutan merupakan anggota salah satu polsek di Polrestabes Surabaya, tim Propam Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya juga sudah bekerja untuk memeriksa terkait dengan kode etik. Saat ini sedang berjalan. Dan apakah anggota ini nanti bisa dilakukan PDDA? Ya, sekarang kan masih dalam pemeriksaan. Ya, nanti kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Ya. Ditahan ini artinya statusnya tersangka? Mana? Sudah dinyatakan tersangka. Ya. Korbannya ini siapa, Nan? Korbannya adalah anak yang ikut. Anak tiri? Anak tiri yang ikut daripada yang bersangkutan. Informasi lebih lanjut mengenai pemerkosaan terhadap anak tiri yang dilakukan oknum polisi, kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, jadi sebenarnya bagaimana awal mula kasus ini akhirnya bisa diketahui keluarga? Baik, Mas Kalis dan juga saudara, orang yang pertama kali mengetahui tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi kepada anak tirinya yang masih di bawah umur adalah nenek korban sendiri. Jadi pada saat itu korban tengah berada di rumah neneknya yang juga masih di kawasan yang sama dengan rumah korban, yaitu di kawasan Surabaya Utara. Dan pada saat itulah korban menceritakan tindakan yang tidak pantas yang ia terima dari ayah tirinya kepada nenek korban. Jadi selama sekitar 4 tahun, mulai dari tahun 2020 hingga yang terakhir dilakukan pada Februari 2024, ayah tiri dari korban yang juga merupakan oknum polisi yang bertugas di Polsek Sawahan Surabaya, Jawa Timur melakukan tindakan pemerkosaan. Dan di mana pada tahun 2020 tersebut korban masih berada di kelas 5 sekolah dasar, kemudian saat ini korban duduk di bangku kelas 9 SMP. Selama 4 tahun tersebut, korban ini selalu dirayu oleh pelaku, selalu dibujuk oleh pelaku untuk memenuhi hawa nafsunya, seperti itu. Asal juga saudara, dan setiap kali pelaku ingin meminta korban, ini selalu membujuk, merayu bahwa apapun permintaan korban akan dituruti oleh pelaku. Bahkan pelaku juga mengancam korban agar tidak mengatakan tindakan pemerkosaan ini kepada siapapun, termasuk juga kepada keluarga. Dan setiap kali pelaku melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban,
kondisi rumah selalu sepi dan selalu dilakukan di beberapa ruangan yang ada di dalam rumah, mulai dari kamar tidur maupun juga di kamar mandi. Hingga akhirnya pada bulan Maret 2024 korban sudah tidak merasa nyaman lagi dengan sikap kasar yang dilakukan oleh ayah tirinya, termasuk juga sikap kasar yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri, sehingga korban kabur ke rumah neneknya. Hingga akhirnya pada pertengahan bulan puasa korban berani menceritakan tindakan yang tidak pantas yang dilakukan oleh ayah tirinya tersebut kepada sang nenek. Hingga akhirnya sang nenek langsung melaporkan kejadian atau tindakan pemerkosaan ini kepada polisi. Terakhir, informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa pada hari Sabtu siang kemarin korban dan juga sang nenek sudah dimintai keterangan dan sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, sang nenek korban ini meminta kepada polisi untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan minta agar polisi ini bertindak tegas dan memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku yang juga merupakan oknum polisi berinisial AJK ini. Pascal. Oke Via, ini kasusnya bergulir selain pidana, tersangka juga akan menjalani sidang etik. Sudah ada informasikah kapan sidang etik akan digelar? Terkait tentang kapan sidang etik akan digelar, sampai saat ini kami masih belum menerima informasi apapun terkait kapan sidang etik akan digelar oleh polisi terhadap tersangka berinisial AJK ini. Namun yang pasti pemeriksaan sudah dilakukan oleh polisi, oleh Propam Polda Jawa Timur dan juga Propam dari Polrestabes Surabaya serta Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak terhadap tersangka ini. Dan selain itu juga sudah dilakukan penahanan dan saat ini juga kasus sudah dinaikkan statusnya mulai dari yang penyelidikan ini sudah naik menjadi penyidikan. Pascal. Baik, terima kasih Via Irmar melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kelompok Kerja Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung telah menghasilkan rancangan pedoman pengawasan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk menyempurnakan hasil rumusan pedoman, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung mengadakan sosialisasi kepada pimpinan dan hakim pada Pengadilan Tinggi Tun dan Pengadilan Tun se-Indonesia, serta akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan mulai 18 hingga 20 April 2024 di Kota Semarang ini diharapkan mendapat masukan dari peserta sehingga rancangan pedoman pengawasan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tun dapat lebih disempurnakan. Ketua Pokja Kamar Tun, Hakim Agung Irfan Bahrudin mengatakan dengan hasil rumusan pedoman pengawasan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tun diharapkan masalah eksekusi yang selama ini tersendat bisa menjadi lancar. Dan misi dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai kontrol tindak tanduk pemerintah dan perlindungan terhadap warga Indonesia bisa semakin maksimal. Sekarang sebelum maju, sebelum dibahas oleh pimpinan, kita berharap banyak masukan dari hakim-hakim senior yang punya jam terbang yang sangat panjang. Itu yang kita harapkan sehingga masalah eksekusi yang selama ini ada yang tersendat itu bisa menjadi lancar sehingga. Tentu diharapkan sebetulnya adalah kesadaran dari pejabat itu sendiri, sebab ada yang pelaksanaan eksekusi di tingkat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pejabat tata usaha negara sendiri. Jadi fungsi dari ketua pengadilan hanya sebagai pengawas. Sehingga dengan demikian kalau sejarah pejabat mempunyai kesadaran sendiri, itu permasalahannya sudah tidak ada lagi. Jadi diharapkanlah peningkatan kesadaran dari pejabat sendiri untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dengan masukan-masukan yang diberikan peserta, akan dapat memperbaiki atau meningkatkan materi rumusan pedoman yang telah disusun. Pedoman ini diperlukan untuk memberikan keseragaman dan panduan bagi pimpinan Pengadilan Tun dalam melaksanakan eksekusi putusan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud soal sengketa hasil Pilpres 2024. Pasca putusan tersebut, siapa saja partai yang akan merapat ke pemerintah dan seperti apa peluang kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud masuk kabinet Prabowo Gibran? Usai jeda, kami akan mengulasnya di segmen Dialog Sapa Indonesia Pagi bersama Adisti Larasati. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Tina udah siap Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh Om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultraflu. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 di Pulau Bali. Dihadiri para kepala negara dan 30.000 peserta dari 172 negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjamin keamanan dan kelancaran perhelatan internasional ini. Selengkapnya, ikuti Polri Presisi, pengamanan optimal di Bali. Siap sambut World Water Forum ke-10, Selasa 23 April, pukul 9:30 pagi. Live dari Polda Bali di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud soal sengketa hasil Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menyebut seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1 yakni Anies Muhaimin lantaran tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan salah satu gugatan yang diajukan kubu Ganjar Mahfud soal pembagian bansos di seluruh penjuru Indonesia juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, pembagian bansos selama pemilihan presiden tidak beralasan menurut hukum. Usai putusan MK, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Ahmad Muzani menuturkan, melalui hasil putusan gugatan pemilu, secara sah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka merupakan pasangan terpilih dalam Pilpres 2024, yang nantinya akan diresmikan oleh KPU pada 24 April. Di mana pasangan 02, yakni pasangan calon presiden Haji Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, dinyatakan sah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pemenang dalam Pilpres 2024 yang kemarin baru saja kita laksanakan. Kami menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 untuk menempuh jalan keadilan
dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut. Sementara calon presiden pemilu 2024 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat usai mengikuti sidang putusan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Anies menyebut kedatangannya ini untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanat yang diberikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Pilpres 2024 telah dijalankan. Selanjutnya, Anies akan mengunjungi DPP PKS dan DPP PKS untuk menyampaikan hal yang sama. Dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, mampir ke Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, habis ini saya ke PKB, dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Sementara calon presiden pemilu 2024 Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Partai Pendukung menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar mengatakan pertemuan membahas sejumlah hal, diantaranya sikap politik pasca putusan sengketa hasil Pilpres di MK. Menurut Ganjar, sikap politik PDIP akan berada di luar pemerintahan. Sementara 3 parpol pendukung lainnya yakni P3, Hanura, dan Perindo akan mengikuti. Kalau saya melihat cara berpolitik, gaya berpolitik Bu Mega, saya kira ya. Saya kira Bu Mega orang yang sangat tegas pada soal ini, pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang, maka rasa-rasanya kalau saya melihat cara Ibu berkomunikasi, terjemahan bebas saya, kita tidak akan di sana tapi kita menghormati. Maka kita akan menjadi partner yang baik, sehingga check and balances-nya akan berjalan. 3 ketua umum yang lain, Mas? Iya, tadi menyampaikan pada kami, mereka ikut. Kini, pemerintah menyebut tengah menyiapkan transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih pasca putusan MK. Lalu, siapakah yang akan merapat mengambil kursi di pemerintahan atau justru tetap menjadi oposisi? Tim Liputan Kompas TV. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pihak Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud menerima sekaligus mengucapkan selamat kepada pemenang yakni Prabowo Gibran untuk melanjutkan pemerintahan. Namun yang menarik saat ini, pertemuan dilakukan kedua calon presiden kepada elit politik, bahas bagaimana langkah ke depannya. Lalu bagaimana dinamika politik pasca putusan MK, siapa yang merapat dan siapa yang tetap pada jalur oposisi? Kami akan membahasnya dalam dialog di Sapa Indonesia pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, ada Bung Rey Rangkuti. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Kemudian melalui sambungan Zoom ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, nanti juga akan menyusul dari kubunya Prabowo Gibran. Kemudian ada Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen PKB, ada Syaiful Huda. Gus Huda, Assalamualaikum Gus Huda. Waalaikumsalam, pagi semuanya. Pagi. Dan juga ada politisi dari PDI Perjuangan, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, Assalamualaikum semua, Bang Huda, Bang Rey. Ya, ini kan kalau kita melihat ya, Mahkamah Konstitusi sudah mengetuk palu, keputusannya final dan juga mengikat begitu ya. Ujungnya adalah permohonan dari Ganjar Mahfud ataupun Anies Mohaimin ini ditolak seluruhnya begitu. Walaupun memang ada dissenting opinion, ada 3 hakim yang berbeda pandangannya. Lalu bagaimana langkah politik selanjutnya? Saya ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini kan kalau tadi melihat pernyataan Pak Ganjar begitu ya, Mas Ganjar mengatakan sepertinya kalau melihat politik dari Bu Mega ini akan memberikan kesempatan kepada pemenang. Itu artinya akan berada di luar pemerintahan atau nanti akan ada pertemuan? Katanya akan ada pertemuan dulu nih setelah putusan MK.
sebenarnya pertemuan yang paling penting adalah pertemuan di kalangan internal atau rapat di DPP atau juga pertemuan-pertemuan dengan kader-kader di akar rumput dari mulai anak ranting dan lain-lain yang menyerap aspirasi teman-teman kita sekalian di internal. Nah, apakah yang menjadi hawa dan keinginan dari sebagian besar atau hampir semua justru. Nah, kalau kita melihat sampai hari ini, memang hawanya adalah PDI Perjuangan siap berada di luar pemerintahan, sesuai dengan sampai hari ini itu juga yang saya dengar dari suara-suara dari akar rumput sampai tataran elit, tidak satupun saya mendengar suara yang mengatakan ayo kita bergabung dengan koalisi manapun gitu. Jadi tetapi kembali lagi ini juga bagian dari kerjasama bahu-membahu dengan mereka-mereka yang memilih untuk berada di dalam koalisi pemerintahan atau sebagai pemenang yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin gitu. Jadi ini suatu hal yang biasa dalam sistem demokrasi dan suatu hal yang cukup biasa juga bagi PDI Perjuangan untuk juang untuk bangsa dan negara di luar pemerintahan, dan ini sudah menjadi karakter kami yang siap untuk berada di manapun dan siap memberikan sumbangsih yang terbaik bagi bangsa ini. Kalau misalkan PDI Perjuangan kan memang sudah tegas begitu ya, sepertinya hawa-hawanya memang berada di luar pemerintahan. Lalu bagaimana untuk koalisi Ganjar Mahfud seperti Partai Persatuan Pembangunan? Apakah akan ikut juga dengan PDI Perjuangan ataukah kemudian akan ada pembicaraan selanjutnya soal koalisi Ganjar Mahfud ini, Mas Ciko? Saya rasa sebentar lagi kan sepertinya kita akan juga membubarkan diri ya TPN Ganjar Mahfud ya kan sebagai tim pemenangan nasional, dan tentunya terkait dengan sikap dari masing-masing partai politik menjadi ranah partai politik tersebut sendiri, dan kita pahami memang setiap partai politik mempunyai karakternya masing-masing dan tidak ada yang salah dengan apa yang menjadi karakter, yang menjadi jati diri dan juga yang menjadi visi misi masing-masing partai politik. Dan kami tentunya saya mewakili PDI Perjuangan membebaskan partai-partai politik yang sempat kemarin mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk menentukan sikapnya masing-masing. Jadi legowo nanti kalau misalkan ada teman dari koalisi, rekan sekoalisi akhirnya tiba-tiba berlabuh begitu gabung ke pemerintahan PDI Perjuangan, monggo-monggo saja, legowo saja. Tentu, karena memang itu bukan ranah kami untuk turut menentukan sikap mereka. Oke. Kalau Gus Huda sendiri bagaimana setelah melihat dan juga mendengarkan dari putusan MK, langkah selanjutnya dari PKB bagaimana? Ya, tentu sebagai ruang politik butuh proses ya. Tapi yang jelas tahapan hari ini pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Imin kemarin sore menjelang malam menyampaikan selamat menerima hasil keputusan MK demi proses penjagaan demokrasi kita yang lebih baik ke depan. Yang kedua, DPP PKB sendiri tadi malam jam 9:30 Ketua Umum kami Gus Muhaimin juga secara resmi sudah menyatakan menerima dan menyatakan selamat kepada pasangan 02. Semoga memanggul amanat ini bisa dijalankan di dalam pemerintahan 2024-2029 dengan baik. Jadi baru pada konteks itu, jadi belum ada obrolan lanjut menyangkut soal apa yang akan dilakukan oleh PKB, karena kami butuh konsolidasi internal. Dan secara hitungan politik kan mau oposisi dan tidak oposisi kan masih ada waktu 5 bulanan sebenarnya. Sampai nanti dilantik presiden baru Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke, jadi belum menentukan sikap apakah nanti akan bergabung ataukah kemudian memilih untuk berada di luar pemerintahan bersama dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau misalkan berada di luar pemerintahan, apa nggak sayang itu kursinya di Senayan? Gus Huda. Ya, saya kira semua pilihan politik ada konsekuensi yang dimensinya kan efektif atau dimensi tidak efektif dan seterusnya itu. Nah, karena itu akan terus kita simulasikan, akan terus kita hitung
prinsipnya kan mau di luar atau mau di dalam, semangat kami semua agenda perubahan yang selama 7 bulan terakhir menjadi agenda pasangan Amin, akan terus kita usung sebagai semangat penjagaan kita untuk demokrasi kita lebih baik dan lebih produktif ke depan. Oke, kalau tadi Mas Ciko mengatakan untuk TPN Ganjar Mahfud sebentar lagi akan ada pembubaran begitu. Nah, kalau misalkan untuk koalisi perubahan sendiri bagaimana? Apakah nanti akan ada pertemuan selanjutnya masih tetap solid ataukah kemudian memang juga dibubarkan secara resmi begitu? Gus, sudah ada pembicaraan ke arah situ? Sudah. Jadi secara proses politik setelah keputusan MK kemarin sore secara otomatis koalisi partai PKB, Nasdem dan PKS otomatis juga bubar. Tentu sebagai sebuah prosesi tadi malam kebetulan Mas Anies setelah dari Nasdem datang ke kami, ya kira-kira kita tunjuk Mas Anies sebagai panitia pembubarannya lah kira-kira begitu. Untuk secara resmi membubarkan koalisi perubahan yaitu PKB, Nasdem dan PKS. Jadi secara resmi semalam itu koalisi Anies Muhaimin ini sudah bubar begitu ya? Tinggal mencari ibaratnya tinggal mencari jalannya masing-masing begitu, mencari jalan kebenarannya masing-masing begitu yang menurut Anda benar begitu ya, Gus Suda? Iya, karena memang sudah di ujung kan, sudah selesai, tahapan pilpresnya sudah selesai, ketok palu Mahkamah Konstitusi kemarin, tinggal ini tanggal 24 kita akan datang ke KPU untuk mendengarkan keputusan KPU menyangkut soal penetapan resmi dari KPU siapa pasangan calon presiden, wakil presiden yang terpilih yaitu berdasarkan keputusan MK dan berdasarkan keputusan KPU pasangan 02. Oke, berarti kalau kemarin Mas Anies sempat mengatakan di persimpangan jalan begitu koalisinya juga mungkin kalau saya mengibaratkan lagi di persimpangan jalan ini sudah ketuk palu begitu ya kan, tinggal koalisinya Mas Anies sama Mas Gus Muhaimin mengatakan mau ke kanan atau mau ke kiri begitu ya, tinggal cari saja begitu jalannya mau kemana. Nah, saya menyampaikan selamat dulu deh kepada Partai Gerindra begitu, khususnya anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ada Bung Andre Rosiade yang baru bergabung juga. Selamat Bung Andre, akhirnya besok tinggal ditetapkan oleh KPU ya secara sah begitu setelah kemarin putusan MK, Bung Andre. Ya. Tentu kami ucapkan syukur alhamdulillah ya, dan ini adalah kemenangan rakyat Indonesia dan kita ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah sesuai komitmen Pak Prabowo yang disampaikan berulang-ulang kali di dalam kampanye Pilpres, ada dua hal. Yang pertama, syarat Indonesia untuk menjadi negara maju, seluruh elit politik yang ada di Indonesia ini harus rukun dan bersatu. Itu satu. Jadi sesuai dengan janjinya mau merangkul juga. Ya. Kapan itu? Jadi gini, intinya harus guyup dan bersatu. Yang kedua adalah komitmen Pak Prabowo. Kalau takdir Allah menyatakan beliau sebagai Presiden Indonesia ke-8 dan juga mandat diberikan oleh rakyat kepada beliau sudah tegas bahwa beliau akan menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya Presiden pemilih 02. Lalu beliau ingin mengajak seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama ya bergotong royong membangun Indonesia. Nah, tentu ya setelah besok insya Allah hari Rabu ya penetapan KPU dilakukan tanggal 24, tentu komunikasi politik akan dilakukan secara terbuka. Bukan lagi panggung belakang, tapi panggung depan. Ya mudah-mudahan insya Allah kita optimis ya seluruh pimpinan partai politik,
seluruh tokoh politik yang ada di Indonesia ini seluruhnya negara. Kompetisi sudah selesai, ya. Seluruh mekanisme dan proses sudah selesai. Saatnya kita bergandengan tangan. Ya, mudah-mudahan, insya Allah, saya yakin jodoh pasti bertemu. Jodoh pasti. Sama Bang Saiful Huda ini, kita ini sebenarnya berjodoh, tapi tertunda. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa berjodoh kembali. Oke, nampaknya sinyal sekali kepada Sama Gus Bang Huda. Joko, kita ini punya hubungan yang sangat baik. Meskipun kita berkompetisi sangat keras, hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega sangat baik, kerjasama politik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, meskipun dalam pemilu bersaing keras, tapi sampai saat ini masih berjalan dengan baik di parlemen. Jadi insya Allah demi kepentingan bangsa yang lebih besar, demi Indonesia yang guyup, demi kita menjaga persatuan, insya Allah. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan bersama-sama bergotong royong membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Oke, Bung Andre, tampaknya sinyal itu sudah ada ke Gus Huda begitu. Jadi siapa yang pertama akan dirangkul? Kalau misalkan tadi kan Gus Huda mengatakan memang sudah secara terang-terangan koalisi dari Anies Muhaimin ini sudah resmi dibubarkan semalam. Sudah ada mau rangkul siapa dulu? Tunggu tanggal main. Bukan kewenangan pimpinan. Yang jelas setelah penetapan KPU ya, dilakukan besok, ya tentu seluruh proses Pilpres sudah selesai. Jadi nanti akan ada pertemuan-pertemuan yang mungkin saat ini masih panggung belakang, ya insya Allah setelah itu akan ada panggung depan. Kita tunggu saja. Yang pasti Kompas TV diundang loh. Gitu. Ya harus lah. Gus Huda gimana nih, gayung bersambut gak nih kalau misalkan Bung Andre mengatakan sebenarnya kita sudah sahabatan tapi sempat tertunda aja dulu kemarin. Kan game is over ya kemarin, sudah selesai. Ya, secara silaturahmi, komunikasi, mungkin para pimpinan kita sudah melakukan ya. Tapi secara organisasi, secara kelembagaan memang perlu saya sampaikan bahwa PKB belum membahas secara resmi menyangkut soal apakah akan di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Nah, karena itu tadi saya sampaikan kami sementara ini pada posisi memberikan selamat kepada Pak Prabowo, Pak Gibran menjalankan amanah konstitusi sebagai presiden wakil presiden. Kita doakan semoga diberi kemudahan. Nah, pada tahap berikutnya secara organisasi kita tunggu mungkin pasca ini ya, mungkin pasca penetapan KPU pasti saya kira akan ada dinamika yang baru atau apa, nanti kita lihat perkembangannya. Yang tadi Bung Andre mengatakan sekarang saatnya panggung depan ya, sudah tidak ada panggung belakang lagi sepertinya ya setelah putusan MK ini ya. Kita lihat saja nanti komunikasi politik yang akan dirangkul oleh kubunya Gerindra ini yang pertama kemana dulu gitu ya. Saya ke Bung Rey. Bagaimana Anda melihat ini? Tampaknya tadi Gus sudah mengatakan memang sudah resmi koalisi dari Anies Muhaimin ini sudah selesai bubar begitu ya dengan adanya putusan MK. Kemudian Mas Ciko mengatakan hawa-hawanya kalau PDI Perjuangan dari akar rumputnya ini berada di luar pemerintahan. Kemudian juga ada Bung Andre mengatakan siap merangkul semuanya, sudah ada sinyal-sinyal juga ke Gus Huda. Anda menangkapnya akan seperti apa? Pertama, kalau kita membahasnya dari segi visi misi, maka yang lebih dekat ke koalisi Pak Prabowo itu adalah PDI Perjuangan kan? Karena sama-sama mengusung kelanjutan. Tidak begitu jauh beda antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo gitu. Tapi pertanyaannya mungkin nggak dengan keadaannya sekarang? Kalau kita lihat dari situ, itu maksud saya. Dan oleh karena itu, kalau lihat dari visi misi itu, 3 partai politik akan berada di oposisi. Karena mereka membuat jargon perubahan kan, antitesa dari kelanjutan yang diusung oleh Pak Prabowo. Dalam hal ini PKB, PKS, dan Nasdem mestinya berada di luar pemerintahan karena mereka berada di jalur yang berbeda dengan pemerintahan yang sekarang gitu. Nah, itu dari visi misi. Tapi apakah visi misi yang menjadi acuan? Saya kira tidak. Lain dulu, lain sekarang. Dulu, ya kan? Nah, itu satu dulu. Nah, yang kedua dari aspek politiknya, siapa yang paling menguntungkan diajak masuk ke dalam?
lagi-lagi kalau kita buat pembedaan, ada PDI, ada 3 koalisi partai politik yang lain. Bagi saya sih kalau Pak Prabowo bisa mengajak PDI selesai. Oke. Itu, dan itu lebih murah dalam pengertian paling hebat PDI minta 3 jatah kursi kan di ininya kan, di kabinet. Kalau ia mengajak 3 partai politik yang lain, minimal itu 4 kursi. Karena PKB dugaan saya nggak mau dong cuma 1, maunya 2 atau 3 kan kira-kira gitu. Nah setidaknya dari 3 partai ini harus disediakan minimal 4 kursi, kalau tidak 5 kursi gitu ya. Artinya lebih mahal kalau mengajak 3 partai politik itu dibandingkan mengajak 1 partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan. Ini politiknya gitu. Lalu pertanyaannya seperti yang tadi, mau nggak kira-kira mau nggak ini gabung gitu. Nah kalau PDI kan udah mengatakan tadi, meskipun itu masih pernyataannya Pak Ganjar kan kita belum dengar ini akan berada di luar gitu ya. Nah sementara kita mengekskus dulu deh PDI, artinya sejauh ini tidak akan masuk ke koalisinya Pak Prabowo gitu ya. Nah kalau koalisinya Ganjar Mahfud itu. Nah Ganjar Mahfud. Nah bagaimana dengan 3 partai politik yang lain ini? Bacaan saya 2 partai politik dari 3 partai politik ini kalau PDI tidak akan masuk akan diincar oleh Pak Prabowo. Paling kuat tuh pada PKB dengan PKS. PKB dibutuhkan karena butuh simbol NU, ya warga NU di kekuasaannya Pak Jokowi. Sementara PKS dibutuhkan karena mereka dianggap mewakili kelompok Islam yang lain, corak Islam yang lain gitu, sehingga masuk di dalam. Nasdem justru nggak terlalu dibutuhkan lagi oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena citra koalisi ini sendiri sudah nasionalis. Gitu. Sementara Nasdem adalah citranya nasionalis, basis politiknya juga nasionalis, nggak menambah politik kecuali ya menambah kursi di legislatif gitu. Itu satu. Nah yang kedua ada juga problem soal kehadiran Nasdem dengan Pak Jokowi, karena kita tahu selama ini Pak Jokowi agak kurang nyaman dengan Surya Paloh, berhubung tindakan Surya Paloh yang sebelumnya mengumumkan pasangan Amin dengan Caimin ya, pasangan Amin sebagai calon presiden yang dianggap oleh Pak Jokowi sebagai sesuatu yang terburu-buru ya kan, yang menimbulkan keruhan politik dan seterusnya gitu. Nah jadi ada dua gap yang membuat Nasdem agak kesulitan masuk ke dalam. Tapi kalau tetap juga Nasdem masuk ke dalam konteks diajak juga dengan 3 partai politik ini, bacaannya ada 2. Ya memang harus dibutuhkan kekuatan yang cukup kuat ya. Karena kalau Nasdem plus dengan PDI Perjuangan itu relatif sudah 3-40% kursi di DPR itu dikuasai oleh partai oposisi gitu. Itu satu. Nah yang kedua, itu artinya Pak Prabowo tanda kutip mampu menaklukkan Pak Jokowi gitu. Nah justru dengan mengundang Nasdem masuk ke dalam koalisinya Pak Prabowo, menegaskan bahwa Pak Prabowo sudah lebih kuat ya berpengaruh di dalam koalisinya ini dibanding dengan Pak Jokowi gitu kira-kira. Sehingga dengan begitu kita bisa melihat kalau nanti Nasdem tetap diajak seperti Pak Prabowo pernah ketemu dengan Nasdem itu artinya Pak Prabowo sudah lebih kuat dominasinya di lingkungan koalisi ini berbanding dengan Pak Jokowi. Oke, peluangnya bagaimana kalau untuk Nasdem ini? Kalau Anda melihatnya, Bung Rey, apakah akan juga masuk ke dalam pemerintahan ataukah justru bersama dengan PDI Perjuangan? Kalau Nasdemnya sendiri sih menurut saya ngarep. Apalagi sudah didatangi ya, ditemui langsung ya ke DPP Nasdem. Satu-satunya partai yang paling dahulu mengakui ininya ya Nasdem kan. Ngarep banget tuh gitu. Nah cuman justru menurut saya pengakuan yang lebih dahulu itu membuat daya jual dia melemah. Oh oke. Gitu. Kenapa? Ya sama lah. Seperti orang berpacaran, kalau kita dikejar, kita merasa nggak sure banget nih, gitu loh kira-kira. Justru yang malu-malu, yang gengsi-gengsi, yang membuat kita menjadi penasaran. Gitu ya, ingin kejarnya gitu. Jadi kalau Nasdem itu kan ibaratnya jadi gitu loh kira-kira. Tapi kan udah pasti mau gitu. Udah gitu kan kalau Anda ke PKB ya Anda rayu-rayu dulu. Nah ya itu kan, dia nih yang saya mau tanya. Nah kalau ngelihat sejarahnya kan gitu ya, DNA PKB itu kan tidak pernah ada di luar pemerintahan, selalu ada di dalam pemerintahan. Selama kalkulasinya oke, masuk menurut saya. Kalkulasi kursi menteri. Dua menteri. Ya karena kan pasal 2 menteri karena mereka belajar dari Golkar ya. Golkar tidak punya keringat yang cukup lah untuk mendukung Pak Jokowi, mereka dapat 4 kursi loh kemarin itu gitu.
Nah sekarang memang mereka PKB nggak berkeringat, tapi kan dia nambah kursinya di DPR. Nah oleh karena itu logik kalau dia minta 2, kalau nggak 2 aku di luar nih gitu. Nah 2 itu tentu kursi kabinet loh, Walaupun belum yang lain-lain. Walaupun new member ya. Iya. Belum yang lain-lain loh ya. Apa ini komisioner apa namanya? Komisi ini, komisi itu, macam-macam dan seterusnya. Oke, saya tanya dulu ke Gus Huda, betul nggak emang benar mintanya 2 jatah menteri? Jangan dijawab dulu. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, usai jeda. Belas, 15? Tuh, itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Kata orang, gue itu si paling kerja, kucing seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Coloring, hair drying, terkena polusi sering-sering. Rolling, creating, styling. Rambut tetap sehat, diapain aja dengan Mustika Ratu Sampo Bayam. Dilengkapi e-Beyond Technology, 12 kali meningkatkan efektivitas bahan aktif alami. Rambut lebih sehat, kuat sejak pemakaian pertama. Untuk masalah rambut lainnya, gunakan rangkaian perawatan rambut Mustika Ratu. Rambut sehat tanpa ribet. Dari tangisan pertama hingga dewasa, seringkali kita meninggalkan jejak yang tidak bermanfaat. Dari jejak karbon rumah tangga, jejak karbon kendaraan, hingga jejak limbah plastik. Kini, saatnya bertanya, jejak apa yang akan kita cipta? Langkahkan diri untuk lakukan kebaikan kecil, namun ciptakan dampak besar. Telkomsel Jaga Bumi berkomitmen mengurangi emisi karbon lewat aksi nyata dengan menukar Telkomsel Point menjadi pohon dan mengolah limbah plastik kemasan serta cangkang kartu perdana operator seluler. Karena menjaga kelestarian bumi adalah semangat kami. Semangat Indonesia. Bersama Telkomsel Jaga Bumi. Laksa yang beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Minyak tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin nagih. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 di Pulau Bali. Dihadiri para kepala negara dan 30.000 peserta dari 172 negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjamin keamanan dan kelancaran perhelatan internasional ini. Selengkapnya, ikuti Polri Presisi. Pengamanan optimal di Bali. Siap sambut World Water Forum ke-10. Selasa 23 April pukul 9:30 pagi. Live dari Polda Bali di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Jadi apa yang kemudian langkah selanjutnya, what's next begitu ya, ketika ketuk palu sudah dilakukan oleh Ketua MK dan juga Mahkamah Konstitusi pastinya. Nah ini kita masih membahas ini, kalau tadi Bung Rey mengatakan PKB ya harusnya 2 kursi begitu ya, mengingat memang suaranya yang melonjak secara drastis begitu ya di pemilu 2024 ini. Saya langsung ke Gus Huda deh. Tadi Gus Huda belum sempat ngobrol di kita pas kombrek begitu ya, langsung ditutup ketika ditanya kursi menteri. Bener nggak nih 2 menteri gitu mintanya? Itu haknya presiden, jadi saya kira tidak tepat kalau kita bahas haknya orang. Dalam hal ini haknya Pak Prabowo. Termasuk PKB kan juga sekali lagi pada posisi belum menyatakan mau bergabung atau tetap di luar, gitu. Tapi perlu kami sampaikan bahwa, dan ini terus ditegaskan oleh Gus Muhaimin, kita ingin semua agenda perubahan dengan semangat
supaya keadilan, kemakmuran bisa tegak di Indonesia, itu tetap harus jalan. Bahwa jalannya, caranya seperti apa, ya nanti kita lihat ke depan. Jalannya dan caranya seperti apa itu loh. Caranya apakah kemudian ada syarat dan ketentuan berlaku 2 menteri begitu? Itu kan yang kemudian saya pertanyakan. Gus Huda. Ya, sekali lagi itu hak prerogatif presiden, kita hormati, termasuk cara kita untuk supaya demokrasi kita sehat. Saya kira sepenuhnya kewenangan itu kita tunggu dari Pak Prabowo, sekaligus publik juga masih menunggu sikap resmi PKB apakah mau di luar atau di dalam pemerintah. Tapi kalau misalkan dikasih 2 menteri gitu ya, kalau kita berandai-andai, berarti oke gas dong. Gus Huda. Gimana? Pada kapasitas untuk menjawab, saya kira. Jadi sekali lagi kita belum bisa ngomong-ngomong soal itu karena PKB sendiri belum memastikan diri apakah mau gabung atau di luar. Oke, Bung Andre, gimana nih Bung Andre? Ya, tadi saya sudah sampaikan, setelah besok tanggal 24, komunikasi dan silaturahim akan dilakukan secara intens. Jadi publik, mari kita tunggu saja pimpinannya Bang Huda, pimpinannya saya, pimpinannya Bang Ciko. Insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan setelah itu. Jadi yang jelas kita ingin Indonesia guyup, Indonesia bersatu, dan Pak Prabowo berkomitmen akan mengajak seluruh kekuatan yang ada bergotong royong membangun Indonesia. Sehingga harapannya Indonesia jauh lebih baik dan lebih maju ke depannya. Intinya itu. Jadi tentu sekali lagi akan ada pertemuan-pertemuan. Oke, tapi kalau jadi misalkan sing sabar, ojo kesusu. Oke, tapi kalau misalkan tadi Anda sebutkan Bung Andre kan sahabat lama yang sempat tertunda begitu, tiba-tiba masuk begitu new member dua kursi, gimana nih? Lalu bagaimana kalau dengan rekan Anda seinternal koalisinya, terima nggak nih? Jadi kalau soal nanti siapa yang jadi menteri, partai mana yang dapat menteri mana, berapa menteri, sekali lagi kan itu kewenangan presiden terpilih. Nanti biarkanlah presiden terpilih bersama ketua umum masing-masing partai untuk mendiskusikan. Insya Allah dengan semangat kebersamaan, semangat gotong royong, dan seluruhnya berjiwa negarawan, soal itu tidak akan ada masalah. Percayalah, Indonesia ini negara guyup. Seluruh tokoh politik kita negarawan. Seluruh tokoh politik kita ingin bersatu. Jadi insya Allah permasalahan teknis itu akan bisa diselesaikan dengan baik dan kekeluargaan. Oke, tapi berarti sudah ada pembicaraan soal transisi pemerintahan kan? Karena jangan sampai kemudian bisa transisi pemerintahan itu harus smooth juga begitu kan? Kalau kita nggak transisi ya, kita keberlanjutan. Makanya kalau dilihat Pak Prabowo kan sudah magang oleh Presiden Jokowi. Dalam ratas-ratas Pak Prabowo sudah dilibatkan oleh Presiden Jokowi. Bahwa Pak Prabowo terlibat sekarang dalam ratas-ratas yang dilakukan oleh Presiden. Jadi tidak ada transisi ya, kita keberlanjutan. Jadi gercep aja, set. Gitu. Karena kita jualannya dari awal keberlanjutan, bahwa kita akan melanjutkan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Mohon maaf, kita nggak perubahan. Jadi akan smooth dan lancar nanti dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo. Karena memang pemerintahan Pak Prabowo ini bagian dari melanjutkan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi. Oke, ya kan kalau Anda mengatakan perubahan kan katanya Gus Huda koalisi perubahan juga udah bubar. Jadi kan juga... Iya, makanya saya bilang transisi yang disampaikan tadi itu tidak akan ada banyak masalah. Apalagi Pak Prabowo sekarang dalam tanda kutip sudah diajak magang oleh Pak Jokowi. Dalam ratas-ratas Pak Prabowo sudah diajak hadir mendampingi Pak Jokowi. Jadi gini deh, pertemuan yang selanjutnya begitu ya untuk panggung depannya, apakah ke partainya Mas Ciko dulu atau ke Gus Huda dulu gitu? Silaturahminya, ini kan belum silaturahmi kan, lebaran kan? Nanti Kompas pasti kena WA di chat, silakan hadir, gitu. Tunggu aja. Pekan ini juga? Itu kewenangan pimpinan, bukan kewenangan saya. Tapi saya sampaikan, insya Allah demi Indonesia yang guyup, yang rukun dan bersatu, insya Allah akan ada
silaturahim dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Karena seluruh tokoh politik itu negarawan. Seluruh tokoh politik itu ingin Indonesia bersatu. Seluruh tokoh politik ingin Indonesia guyup. Intinya itu. Oke. Kalau kapan, siapa duluan, itu kewenangan pimpinan ya, Bang Huda, Bang Ciko. Gitu. Nah, kalau Mas Ciko sendiri gimana kalau dari partai sendiri membuka ruang seluas-luasnya atau bagaimana nih kalau misalkan memang ada yang dalam tanda kutip bersilaturahmi begitu ya after putusan MK ini? Kami tidak pernah menutup diri sesungguhnya terkait dengan silaturahmi. Dan selama ini kan memang banyak yang mengatakan seakan-akan kami menutup diri. Nah, masalahnya terhadap siapa gitu. Menutup diri itu seperti apa? Apakah sebenar dari pihak yang ingin bertemu ada komunikasi yang terjalin? Tapi kalau dengan Partai Gerindra dan Pak Prabowo, kita tidak pernah mempunyai masalah. Disampaikan oleh Andre tadi, bahwa politik ini kan banyak ruangnya. Kalau kita bicara kontestasi, memang kita berkontestasi secara keras. Tapi di ruang-ruang lain, seperti Mbak Puan Maharani yang sebagai pimpinan DPR, tentunya tidak elok bila dia tidak menjalin komunikasi dengan seluruh partai politik yang berada di DPR dan dengan pimpinan-pimpinan DPR seperti seniornya Bang Andre, Pak Sufmi Dasko. Tentunya pertemuan-pertemuan, pembicaraan-pembicaraan dalam satu minggu bisa terjadi 2-3 kali. Dan itu terus-terus berlanjut bahkan ketika kita melakukan kontestasi Pilpres. Nah, jadi ini hal yang biasa saja silaturahmi, tapi tidak ansih akan membahas soal koalisi karena bersilang pendapat pun kadang-kadang memang harus tatap muka ya kan. Ya, tetapi tentunya kita ini gini loh, kita ini masih dalam satu naungan kekeluarga yaitu Pancasila dan NKRI. Jadi walaupun nanti ada yang berada di dalam pemerintahan maupun luar pemerintahan, sesungguhnya kedua belah pihak itu sedang bahu-membahu membangun bangsa karena memang dalam sistem demokrasi salah satu syaratnya memang harus betul ada yang berada di dalam pemerintahan dan juga di luar pemerintahan sebagai checks and balances. Tapi kalau kita bicara soal oposisi, tidak 100% kan, tidak artinya apabila Partai Gerindra atau Pak Prabowo mengajukan 100 tidak seperti itu. Ada syarat juga nggak kalau dari terkait dengan Mas Ciko? Mas Ciko? Kursi-kursi menteri. Mas Ciko, sayang sekali terputus audio kita. Nanti dengar nggak? Halo, Mas Ciko? Kedengaran? Oke, silahkan dilanjutkan kembali. Apa tadi, Mas Ciko? Iya. Jadi kalau kita bicara soal kursi menteri sebagai negara yang menganut sistem presidensial, tentunya itu menjadi hak prerogatif presiden. Yang kedua, tentunya kita juga punya undang-undang kementerian negara. Jadi pemilihan menteri tentunya spiritnya di dalam undang-undang kementerian negara adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berjiwa Pancasilais dan ingin menyatukan NKRI selamanya dan juga ingin membangun bangsa ke depan. Pada posisi-posisi yang akan diemban. Oke, saya ke Bung Rey. Bung Rey, ini kalau kita lihat kan Pak Prabowo berusaha untuk merangkul semuanya, tapi kemudian saya juga meng-underline soal tadi Mas Ciko mengatakan harus ada check and balances. Memang demokrasi yang sehat itu jangan semuanya berada di pemerintahan, senada seirama begitu seperti orkestra begitu ya, tapi juga harus ada. Anda melihatnya memang tetap harus, ya, kalau kita, termasuk juga PDI Perjuangan yang nanti akan di luar pemerintahan tampaknya. Kalau kita merasa bahwa negara kita ini berdasarkan asas gotong royong, berdasarkan asas musyawarah, ya itu harus ada orang yang mengambil peran berbeda-beda. Ya kalau semuanya sama ya bukan musyawarah dong, bukan gotong royong dong. Kalau kita mau membersihkan parit, semuanya bawa cangkul, kan bukan gotong royong namanya ya kan. Memang harus ada peran yang berbeda-beda. Ada yang bawa cangkul, ada yang bawa sapu, ada yang bawa pengki, ada yang bawa makanan doang, ada yang bawa minuman aja gitu. Ada yang jadi komandannya, ada yang jadi. Nah itu yang disebut dengan negara gotong royong. Nah kalau semuanya di pemerintahan, ya kita kehilangan falsafah penting dari berbangsa bernegara. Apa itu negara gotong royong? Dong satu semua kok. Itu bukan negara gotong royong, itu negara monotik namanya. Satu gaya semua gitu loh. Dan itu punya kecenderungan jadi otoritarian. Tidak sehat bagi demokrasi kita. Dan itu yang harus dicegah. Nah oleh karena itu mestinya yang sekarang kita sebutkan itu bukanlah hormati pemenang, tapi hormati juga orang yang kalah. Bagaimana menghormati orang yang kalah? Posisikan diri tempatnya.
Sebagai orang yang kalah, ya memang mereka adalah orang yang menjadi mitra pemerintah nanti dalam konteks memperseimbangkan. Mengawasi. Ya, itu memperseimbangkan ya. Ya tentu peran-peran yang dilakukan oleh itu mengawasi macam-macam dan seterusnya itu. Sehingga hajat utama dari tujuan berbangsa dan bernegara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti tercantum dalam sila kelima Pancasila, tercapai. Sebab keadilan nggak mungkin bisa tercapai kalau ia bersifat monolik. Itu keadilan tuh tesa antitesa. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Duanya itu dipersandingkan sehingga orang mendapatkan apa yang disebut dengan keadilan. Itulah pentingnya demokrasi itu dalam bingkai yang kita sebut sebagai gotong royong. Sebab kata gotong royong itu sendiri mengartikan ada orang yang mengambil peran berbeda-beda. Karena kita berbeda-beda, maka kita kerjasama demi tujuan yang sama. Katakanlah misalnya kalau dalam konteks membersihkan got, ya membersihkan got. Kalau semuanya bawa cangkul, repot. Itu satu. Yang namanya musyawarah, karena ada ide yang berbeda-beda. Nah, ide yang berbeda-beda itulah kita pertemukan dalam satu forum, apakah itu nanti di DPR dalam konteks pembahasan rancangan undang-undang, APBN, macam-macam dan seterusnya itu, atau naik sedikit dalam konteks MPR itu. Kalau ternyata hasil musyawarah nggak dicapai, ada mekanisme yang lain yang bisa dilakukan dan seterusnya itu. Itulah pentingnya menurut saya, bukan saja karena prinsip demokrasi, tapi itu berkesesuaian dengan falsafah bangsa kita sebagai negara gotong royong. Itu satu. Nah, yang kedua, berdasarkan itulah saya sih sebetulnya berharap kalau besok KPU menetapkan Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai presiden, khususnya kepada Pak Prabowo, saat yang bersamaan belum menyatakan mundur sebagai menterinya Pak Jokowi. Kenapa? Karena tidak elok bagi kita seorang presiden yang ditetapkan ya secara administratif sudah dinyatakan menang, terpilih, masih tetap tadi itu disebut oleh Andre digodok ya, istilahnya tadi belum Andre itu dimagang. Bagaimana presiden yang sudah sah meskipun belum dilantik, ya kan, magang kepada presiden yang lain? Wibawanya di mana? Etikanya di mana? Adabnya di mana? Oleh karena itulah besok kalau sudah ditetapkan oleh KPU, saat yang bersamaan mestinya Pak Prabowo mengatakan, saya mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan karena saya sudah sah sebagai Presiden Republik Indonesia, tinggal dilantik. Kalau tidak mau disebut Presiden Magang. Kan kalau beliau nanti tetap di dalam anggota kabinet, seperti sekarang, nah kita akan memanggilnya inilah Presiden Magang Indonesia gitu. Itu kira-kira. Tapi kan kalau misalkan ini kan juga perlu ada proses transisi begitu yang kemudian mungkin ada tujuannya untuk memudahkan begitu. Ini melihat transisi ini. Benar tadi yang disebut oleh Bung Andre. Karena mereka di kelanjutan, nggak perlu ada namanya tim transisi. Namanya juga kelanjutan. Kalau dia punya tim transisi, dia nggak percaya juga terhadap apa yang mau dikerjakan oleh dia gitu. Nah, yang lagi pula yang kedua, apa yang mentransisikan? Ini kan kekuasaan yang berpindah dari ayah ke anak. Kalau perpindahannya di luar kita, ya oke deh. Ada tim transisi, ada panitia. Lah ini ayah dari ayah ke anak kok. Apa yang mau ditransisikan kan? Nah, yang ketiga, tapi kalau tetap ada yang disebut dengan tim transisi, lagi-lagi seperti yang saya sebutkan. Pertama adalah Pak Prabowo harus terlebih dahulu menyatakan mundur sebagai presiden, sebagai anggota kabinet ya. Karena akan menjadi presiden. Sudah jadi presiden. Ketika ditetapkan JKP. Cuma jadi ini Presiden Magang Indonesia kan nggak enak banget didengar. Nah, yang kedua tunggu dulu. Saat yang bersamaan sebetulnya ingin mengatakan bahwa lagi-lagi Pak Prabowo mau ya mengatakan pada tingkat tertentu saya ini tidak bisa terus di bawah-bawah naungan Pak Jokowi. Gitu. Oke, Bung Andre, respon Anda? Ya, respon saya ya nggak perlu terlalu didengar pernyataan dari senior saya ini, Bang Ray ini. Ya, karena memang tidak ada konstitusi yang dilanggar oleh Pak Prabowo, lalu mungkin pernyataan Bang Ray ini mungkin terlihat belum bisa move on juga Bang Ray ini. Ya, kita kan wajar-wajar saja kan kalau kita punya pretensi di kubu mana itu hal-hal yang wajar. Tapi satu ya, pemilu ini sudah selesai. Saatnya kita bersatu membangun bangsa. Yang kedua, Pak Prabowo
ingin melanjutkan. Tentu proses dan ini harus dilakukan dengan cara memastikan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi ini bisa dan berhasil diketahui. Caranya apa? Banyak hal. Salah satunya Pak Jokowi melihat transisi itu dan Pak Prabowo ini menterinya Pak Jokowi. Ya wajar saja Presiden Jokowi mengundang menterinya adil dan merata yang kebetulan dan terpilih. Nah, jadi juga pernyataan partisan itu bahwa ini perpindahan kekuasaan dari bapak ke anak. Ini melalui kontestasi, tidak ada perpindahan kekuasaan. Ini namanya kompetisi melalui pemilihan. Dan faktanya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dipilih oleh 58% rakyat Indonesia. Dan segala tuduhan, narasi, kecurangan sudah terjawab di Mahkamah Konstitusi. Jadi mari kita secara elok menjaga keguyupan. Tidak perlu lagi bangun narasi baru. Ini perpindahan kekuasaan dari bapak ke anak. Tidak ada perpindahan kekuasaan dari bapak dan anak. Yang ada Pak Prabowo dan Mas Gibran memenangkan kontestasi, mengalahkan pasangan 01 dan 03. Jadi tidak ada perpindahan kekuasaan. Ini kontestasi pilpres dan mayoritas rakyat. 58% rakyat Indonesia memutuskan memilih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, dan nanti jadi tidak elok kita bikin pernyataan-pernyataan partisan lagi yang sengaja memecah belah rakyat lagi. Ya, kan ini kompetisi sudah selesai. Nah, beri kesempatan. Game is over ya. Semua permainan sudah selesai begitu, keputusan MK memang sudah diketuk palu. Kita sudah harus menghormati begitu ya Bung Andre. Baru dibilang begitu ya, udah satu ya. Berikan kesempatan sebentar. Ya, silahkan Bung Andre. Ya, jadi Bung Andre. Mengkritik boleh. Kalau menang jangan sensitif dong. Partisan, gitu loh. Dengan menuduh ini bukan sensitif, ini kan narasi. Kalau udah lagi, menang jangan sensitif. Ini yang sensitif itu yang kalah. Ke anak diberikan, bukan. Santai aja Bung Andre. Ini pernyataan nggak sehat. Gitu loh. Santai aja Bung Andre. Ya, kita santai, makanya kita luruskan. Kami meluruskan pernyataan yang tidak benar. Gitu. Kita kan punya hak masing-masing berpendapat. Nah, kita meluruskan hak berpendapat itulah yang saya pergunakan kan. Oke, baik. Ya. Baik, kita makanya saya jawab. Andre. Makanya saya jawab bahwa tidak ada kekuasaan dari bapak dan anak. Yang ada adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran ikut berkompetisi ya secara keras dan alhamdulillah mayoritas rakyat Indonesia memilih beliau dan proses sudah selesai. Dan prosesnya sudah selesai dan putusan MK juga memang sudah diketuk palu begitu ya. Kita harus menghormati bagaimana putusan MK dan besok proses komunikasi sedang jalan dengan seluruh partai politik yang ada. Kita ingin merangkul. Nah, soal transisi ya ini juga sudah berjalan. Nah, kebetulan Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi. Tidak ada salahnya Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo duduk bersama dalam ratas supaya dalam tanda kutip transisi ini bisa mulus dan cepat, gitu loh. Sehingga Pak Prabowo dilantik nanti 20 Oktober 2024 bukan lagi butuh waktu untuk penyesuaian, tapi bisa langsung tancap gas bersama Mas Gibran untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Itu saja sederhana. Jadi kita nggak usah muter-muter, nggak usah saling sindir, nggak usah saling bikin opini lagi, harus mundur lah. Ini kan tidak ada konstitusi yang dilanggar. Gitu loh. Jangan kita memaksakan kehendak, ya, memaksakan opini kita, gitu loh. Karena memang kan kita tidak puas, mungkin kita jagoan kita kalah, gitu loh. Baik, terima kasih. Kita nanti akan nantikan bersama siapa yang kemudian dirangkul pertama oleh Partai Gerindra ataupun juga dari kubu Prabowo Gibran ini untuk kemudian bisa bergabung di pemerintahan selanjutnya. Terima kasih Mas Ciko, Bung Andre Rosiade, kemudian ada Gus Huda, Bung Ray Rangkuti bergabung bersama kami. Nanti kita akan dialog lagi di kesempatan yang lainnya dan juga di tema yang lainnya yang lebih menarik. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 usai menekuk Jordania 4-1 di laga pamungkas grup A. Nah, setelah lolos dari grup neraka, bagaimana kemudian peluang Indonesia di perempat final nantinya? Kami hadirkan perbincangannya di Sapa Indonesia Pagi hari ini bersama rekan saya, Mas Kali Suswari.
Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontanious Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina, Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 di Pulau Bali. Dihadiri para kepala negara dan 30.000 peserta dari 172 negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjamin keamanan dan kelancaran perhelatan internasional ini. Selengkapnya, ikuti Polri Presisi. Pengamanan optimal di Bali. Siap sambut World Water Forum ke-10. Selasa 23 April pukul 9:30 pagi. Live dari Polda Bali di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 usai meneguk Yordania 4-1 di laga pamungkas Grup A. 2 gol Marcelino Ferdinand di menit ke-23 dan ke-70 ditambah gol Witan Sulaiman di menit 40 serta gol Komang Teguh di menit ke-86. Hanya dibalas 1 gol oleh Yordania melalui gol bunuh diri Justin Hubner di menit 79. Usai membawa timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia 2024, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman berterima kasih dan berharap supporter terus mendukung timnas di Piala Asia. Yang sudah dukung, kita akan keep going terus dan kita akan melanjutkan step by step dan kita akan mengambil yang terbaik. Terima kasih atas dukungan. Terima kasih. Ya, terima kasih kita hari ini menangkan pertandingan dan kita menuju ke 8 besar. Terus dukung kami dan Pelatih Sintayong mengapresiasi kerja keras anak buahnya yang mampu menorehkan sejarah lolos ke 8 besar Piala Asia U23. 네, 저는 인도네시아 축구가 바닥을 한번 쳤기 때문에 계속 올라갈 수밖에 없는 상황이고
그걸 만들기 위해서 사실 인도네시아 감독 측을 사실은 수락했던 부분이 있었고 그런 역사를 만들어 가면서 인도네시아 축구 발전하고 있다는 자체에 상당히 행복하고 기분이 좋고 이제는 제가 목표했던 것을 이제 50%까지 올라왔기 때문에 8강전에는 우리 대한민국이 될지 일본이 될지 모르겠지만 아시아의 최강팀 두 팀이 맞닥뜨리는 것을 내일 경기를 보고 우리가 있을 8강전에 준비하려고 지금 잘 생각하고 있습니다. Keberhasilan ini bisa menjawab teka-teki kontrak Sintayong diperpanjang oleh PSSI karena telah memenuhi target, yakni membawa timnas senior lolos ke 16 besar Piala Asia dan membawa timnas U23 lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI memberikan kode terkait masa depan Sintayong. Sementara hasil ini membawa timnas U23 lolos ke perempat final dengan status runner-up Grup A. Indonesia akan melawan juara Grup B Korea Selatan. Bagaimana peluang timnas Indonesia di Piala Asia U23? Sementara itu laga Jepang kontra Korea Selatan dihelat di Jassim bin Hamad Stadium Doha, Qatar Senin malam. Meski kedua tim sudah dipastikan lolos ke perempat final, laga kali ini menentukan yang jadi juara Grup B. Usai bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Korea Selatan akhirnya berhasil membuka keunggulannya menit ke-75 melalui tandukan Kim Min-woo yang meneruskan umpan sepak pojok. Hingga laga usai, tidak ada lagi tambahan gol. Korea Selatan menang 1-0 atas Jepang. Di perempat final, Korea Selatan akan menghadapi Indonesia, sedangkan Jepang akan menghadapi tuan rumah Qatar. Timnas U23 mengukir sejarah bisa lolos ke perempat final Piala Asia dan siap bertanding melawan Timnas Korea Selatan yang kita tahu bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Jadi bagaimana peluang Timnas Indonesia di Piala Asia U23? Pagi ini kita akan bahas dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat pagi, Bung Joy. Selamat pagi, Riri. Oke, ini yang jadi banyak pembahasan di media sosial, di berita-berita portal juga, Bung Joy, yang sampai sekarang kayaknya masih banyak gitu ya yang bahas oleh warga Indonesia adalah Timnas Indonesia ini waktu lawan Jordania kemarin kayak kita lihat tim dari Eropa gitu permainannya. Sangat cantik permainannya, lini depannya agresif, pertahanannya solid. Apakah artinya ini sudah tidak perlu lagi ada yang dievaluasi dari strategi yang dimainkan Sintayong di lawan Jordania kemarin, Bung Joy? Ya, kalau dibilang apik, menarik kan memang tim ini bahkan sejak lawan Qatar ketika kalah 0-2 kan juga sebetulnya tampilnya impresif. Dengan 9 pemain masih bisa menekan pertahanan Qatar. Jadi itu saya sudah melihat ada kemajuan dari sejak mereka training center ya. Dan ketika melawan Australia kan kelihatan betul Australianya seperti diajarin main bola gitu. Tapi yang saya khawatirkan memang adalah wacana-wacana yang berlebihan ya. Kemarin bermain menurut saya itu jauh lebih bagus daripada rata-rata permainan tim senior bahkan. Ya, yang kita sebut timnas itu kan yang tim senior sebetulnya. Dengan 8 sampai 9 pemain naturalisasi nggak lebih bagus daripada anak-anak muda ini yang hanya ada 2 pemain atau 3 pemain naturalisasi. Jadi banyak nilai yang bisa kita lihat di pertandingan melawan Jordania. Kalau dibilang seperti Eropa ya mirip-mirip lah. Tapi kan di jagat maya sana terlalu banyak pujian yang berlebihan dan saya khawatir ini akan membuat anak-anak muda tim 23 ini menjadi besar kepala. Mudah-mudahan tidak gitu loh. Karena permainan mereka selalu meningkat gitu loh. Jangan sampai menjadi anti klimaks melawan Jordania karena yang dihadapi adalah Korea Selatan. Dan sekali lagi saya harus katakan mau Korea Selatan, mau Jepang yang dihadapi Indonesia ini tidak ada masalah karena ini kelompok umur. Di kelompok umur itu ranking FIFA tidak berpengaruh gitu loh. Kecuali kita berhadapan dengan Argentina atau Perancis atau Inggris, Spanyol gitu ya. Tapi kalau masih kelompok 30-an, 20-an di senior, ini tidak berkorelasi secara langsung dengan tim U23 gitu. Jadi Indonesia melawan Korea Selatan oke-oke saja. Dan kemarin saya agak khawatir dengan Jepang. Ternyata mereka kan sangat mendominasi, hanya nggak bisa bikin gol aja.
Tapi lawan Korea juga tidak terlalu tidak mudah juga gitu loh. Korea kemarin lebih banyak bertahan melawan Jepang, tapi mereka tetaplah Korea. Saya lihat roster pemainnya tidak terlalu banyak yang bermain di Eropa, tetapi mereka bermain di klub-klub utama di Korea Selatan, di domestik gitu loh. Jadi mereka ini sebetulnya memang pemain-pemain yang paling oke sekarang di Korea Selatan. Tidak ada masalah dengan itu, dan Indonesia juga nggak ada masalah. Karena Indonesia kan ada 7 atau 8 pemain yang sudah memperkuat timnas senior. Gitulah, ini yang menjadi nilai lebih sebetulnya dari Indonesia. Oke, apakah nilai lebih juga karena Sinteyong ini juga jadi keinginan dia gitu ketika Sinteyong pengen banget Indonesia berhadapan dengan tim dari negara asal Korea Selatan. Kira-kira ini akan jadi keunggulan juga nggak, Bung Joy? Ya, kalau itu menurut saya ambisi pribadinya ya, karena dia ingin menunjukkan bahwa dia pegang Korea Selatan ketika Piala Dunia 2018 kan dia salah satu yang terbaik pelatih di Rusia waktu itu ya. Sekarang dia pegang tim Indonesia yang boleh dikatakan dari nol sebetulnya kan. Dia pegang dengan sources yang tidak terlalu bagus untuk standar dia gitu loh, sehingga yang saya sesalkan juga, dia mati-matian meminta naturalisasi. Tapi overall berhadapan dengan Korea Selatan, dia ingin membuktikan bahwa dimanapun dia berada, dia bisa tampil sukses. Dan so far sejauh ini sih ya. Bahkan sejauh sebelum laga melawan Jordania, saya selalu katakan, jangan lihat Sintayong itu dari hasil juaranya, lihat progresnya gitu loh. Kan tim ini berprogres terus, maju terus peningkatannya gitu loh. Peningkatannya itu jelas. Kalau kita lihat semua statistik, semua indeks peningkatan yang dipegang oleh Sintayong ini jelas. Terutama di tim muda ya. Kalau di timnas senior menurut saya tidak terlalu banyak kemajuannya meskipun ada. Tapi di timnas yang junior ini menurut saya sangat progresif ya, sangat maju. Artinya apa yang harus ditingkatkan nanti ini lawan, kita udah masuk 8 besar nih, Bung Joy, cetak sejarah Indonesia. Adakah yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau tadi Bung Joy evaluasinya adalah jangan sampai besar kepala, ini anak-anak U23. Tapi ada lagi kah yang perlu ditingkatkan dan dimatangkan untuk melawan Korsel dan juga masuk ke 8 besar? Ya, saya lihat masih ada beberapa kelemahan ya, terutama dalam transisi. Transisinya memang cepat, tetapi ketika itu mereka lakukan dengan cepat ketika mereka bisa intercept bola di sekitar lini tengah. Tapi kalau mereka intercept di sekitar sepertiga akhir pertahanan Indonesia sendiri, itu agak lambat dan umpan-umpan jauhnya kurang akurat. Kalau umpan pendek udah oke lah. Bahkan kalau umpan pendek mulai dari sektor tengah sampai dengan sepertiga akhir lawan, menurut saya ini sekarang yang terbaik di Piala Asia sekarang gitu. Jadi cara bertahan, kemudian penyelesaian akhir, terutama para striker. Hoki Caraka harus improve, Rafael Struijk juga harus improve ya kan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Witan, dicontohkan oleh Marcelino gitu loh. Jadi harusnya sih pemain-pemain yang ada sekarang terutama di sektor depan mereka bisa lebih tajam. Korea sudah membuktikan dihajar habis-habisan oleh Jepang, mereka bisa bertahan bahkan bisa mencetak gol kemenangan. Jadi ini kalau mau sejarah yang ngalahin Korea, karena kalau sudah 4 besar praktis Indonesia bisa masuk ke Olimpiade. Kalau posisinya 4, Indonesia akan bertemu dengan peringkat 4 dari wakil Afrika gitu loh. Jadi tetap ada kesempatan. Kalau masih posisi 3, otomatis kita ke Paris. Wah, ini doa tentu Bung Joy, doa masyarakat Indonesia semua. Tapi kalau bicara lini tengah tadi, Bung Joy tadi ngasih catatan soal cara bertahan terutama di lini tengah. Ini ditinggalkan satu pemainnya yaitu Nathan yang harus balik ke Belanda. Akan ada pengaruh besarnya nggak, Bung Joy? Ya, ini akan ada masalah terutama di sektor kiri ya. Saya harap sih tidak ada Nathan karena balik ke klubnya tidak terlalu mengubah konstelasi di lini belakang gitu loh. Karena kan Hubner biasanya dipatok di posisi nomor punggung 6 atau 8. Sementara Ivar memang dia bertugas di poros, betul-betul dia adalah gelandang yang bertahan dan menyerang secara bergantian. Dia box to box istilahnya gitu. Nah, ini kalau di Nathan hilang, menurut saya memang ada masalah. Tapi rasanya sih dari skuadnya Sintayong sekarang cukup komplit lah. Tidak ada Nathan, rasanya sih bisa diatasi dengan baik. Oke, jadi tidak terlalu menjadi masalah. Artinya selain tentu kesiapan fisik, menurut Bung Joy, apalagi yang harus yang paling difokuskan oleh Sintayong dan juga tim U23 ini dari mungkin mental mereka, lalu juga kekuatan tadi bertahan dan juga fisik, apa kira-kira yang harus jadi paling fokus gitu untuk melawan Korea Selatan dan juga nanti masuk 8 besar? Tinggal konsentrasi sih menurut saya, Riri.
karena kepercayaan diri mereka sudah sangat tinggi. Cuma yang harus mereka jaga adalah ekspektasi masyarakat yang begitu besar ya. Ini bisa menjadi beban. Mudah-mudahan sih karena ini anak muda, di ekspektasi sebesar itu justru bangkit gitu kan. Mereka ingin menunjukkan potensinya. Tapi kadang-kadang juga kan banyak kasus dengan ekspektasi begitu besar malah permainannya tuh stagnan, malah tidak maju gitu loh. Jadi mereka tinggal konsentrasi aja, kalau enjoy. Saya selalu pakai terminologi enjoy your game gitu loh. Bermainlah jangan peduli hasil akhir, enjoy aja bermain. Dan kelihatan betul kemarin sejak lawan Australia mereka enjoy, sejak lawan Jordania mereka lebih enjoy lagi dan bisa memperlihatkan semuanya. Asal jangan pikiran mereka terbebani, aduh harus lolos Olimpiade, harus lolos. Itu akan membuat mereka kemudian tidak berkembang. Los aja gitu, oke silahkan bermain sebaik-baiknya gitu. Saya kira Sintayong sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan rasanya semua strategi dia terutama dengan formasi 3-4-2-1 ini sekarang yang terbaik. Jadi kalau misalnya mau dilanjutkan ya tinggal lebih presisi dalam umpan-umpan, terutama umpan-umpan pendek untuk melepas dari tekanan gitu yang menurut saya masih ada sedikit kekurangan. Tapi kalau mereka dari sektor tengah, saya rasa udah salah satu yang terbaik sekarang di Piala Asia. Salah satu terbaik di Asia. Terakhir, Bung Joy, pertanyaannya ini mungkin di luar dari nanti pertandingan yang akan dihadapi oleh tim U23 di Piala Asia. Perpanjangan kontrak Sintayong berarti. Ini kemarin ketika akhirnya menang melawan dan lolos di 8 besar setelah menang lawan Jordania, Erick Thohir udah ngasih clue-clue gitu. Sepertinya apakah Sintayongnya akan diperpanjang? Ini akan jadi apa ya? Penambah semangat juga kah? Atau presiden yang baik untuk tim U23? Ya udah pasti ya, karena mereka sudah nyaman dengan Sintayong, walaupun Sintayong nggak pernah bisa bahasa Indonesia, tapi mereka udah nyaman ya. Kalau Sintayong udah bisa bahasa Indonesia, menurut saya akan jauh lebih maju Indonesia ini gitu loh. Ya biar sedikit-sedikit kan dia harus direct comment di lapangan gitu loh. Dan kalau dengan bahasa Korea kan harus lewat menerjemah itu pasti. Tapi soal kontrak Sintayong jauh sebelum Piala Asia ini, bahkan saya bilang Sintayong ini jangan buru-buru dibilang putus kontraknya kalau tidak juara ini. Ini progresnya jelas kok, kelihatan gitu loh. Bahkan kalau tidak menang lawan katakanlah tersisih di Piala Asia sekarang, saya tetap bilang Sintayong perpanjang karena progresnya jelas kelihatan dan dia membuat fondasi kesebelasan Indonesia terutama yang tim U23 ini sangat bagus karena dia memotong satu generasi di timnas senior, dia memotong satu generasi juga gitu loh. Dan apa yang dia lakukan sebetulnya itu menunjukkan bahwa ada potensi-potensi di grassroots, di youth system Indonesia yang bisa digali. Cuma memang bukan tugas dia, itu tugasnya PSSI gitu loh. Jadi biarkan aja dia sebagai pelatih tim nasional, tetapi memang harus ada direktur teknik yang seimbang dengan dia untuk tahu pikiran-pikirannya. Karena ini salah satu, ya gimana juga dia kan pelatih kelas dunia, pernah bawa Korea Selatan di Piala Dunia kan, gitu ngalahin Jerman lagi gitu. Nah ini yang menurut saya pertimbangannya. Tapi Sintayong so far menurut saya yang terbaik dari sejumlah pelatih tim nasional yang pernah ada di Indonesia. Oke, Bung Joy terima kasih banyak. Semoga kita nanti ketemu di ketika Indonesia masuk 4 besar ya di Piala Asia ini. Mudah-mudahan doa bersama. Ya. Nah itu baru sejarah tuh. Oke, nah kalau itu dia. Besar, kita tunggu bersama-sama berarti. Terima kasih banyak Bung Joy. Pagi ini sudah berbincang di Sapa Indonesia Pagi. Sampai bertemu, sehat selalu. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi polisi menangkap pelaku pembunuhan ibu hamil di dalam ruko di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di kediamannya di Bandar Lampung. Informasinya akan hadir usai jeda. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas
mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, polisi menangkap pelaku pembunuhan ibu hamil di dalam ruko di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di kediamannya di Bandar Lampung. Pelaku ditangkap anggota Polsek Kelapa Gading di kediamannya di Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Pelaku yang merupakan warga Teluk Betung Barat ditangkap atas kasus pembunuhan ibu hamil di dalam ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil visum yang kami terima sementara dari RS Polri Kramat Jati menerangkan bahwa memang korban dalam kondisi hamil, Bang Yasir. Seorang ibu hamil ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah ruko di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu 20 April 2024. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan korban tewas akibat dibunuh. Polisi pun berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan. Polisi menyebut korban dan pelaku saling kenal dan baru beberapa hari tinggal di Jakarta. Bahkan mereka bersama-sama berangkat dari kampung ke Jakarta untuk melamar pekerjaan. Yang bersangkutan, korban dan pelaku ini bersama-sama datang dari kampung dari luar kota untuk awalnya melamar pekerjaan dan tinggal di ruko tersebut. Karena ruko tersebut belum beroperasi, masih dalam proses pembukaan. Oke, artinya ini baru sampai Jakarta dan baru melamar bekerja, begitu ya, Pak Emir? Iya, Bang Yasir, mereka baru diterima dan beberapa hari baru tinggal di Jakarta, Bang Yasir. Sebelum ditemukan tewas, dalam rekaman CCTV di ruko terlihat korban sempat bertemu dengan pelaku pada Jumat 19 April lalu. Tampak korban berbincang dengan pelaku yang kemudian pergi meninggalkan ruko dengan membawa koper. Saat ini pelaku pembunuhan terhadap ibu hamil ini pun telah ditangkap dan dalam pemeriksaan polisi. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lanjut soal pembunuhan perempuan di ruko Kelapa Gading kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, pelaku pembunuhan sudah ditangkap, lalu sudahkah informasi sebenarnya adakah hubungan antara korban dan pelaku? Paskali, sementara informasi yang kami kantongi dari pihak kepolisian, di sini dari pihak Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, ini informasi yang memang kami dapati atau disampaikan memang dari pihak kepolisian sebelum akhirnya pelaku ini ditangkap baru-baru ini adalah memang adanya hubungan, dalam tanda kutip, hubungan gelap antara korban dan juga pelaku. Kenapa demikian? Karena informasi dari pihak kepolisian untuk korban sendiri ini sudah memiliki keluarga, artinya sudah mempunyai suami, kemudian juga korban ini merupakan ibu dengan 3 orang anak. Kemudian kalau
terkait dengan hubungan antara korban dan pelaku. Sementara informasi yang kami kantongi kembali adalah bahwa memang antara korban dan pelaku ini diduga sudah memiliki hubungan kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Kemudian yang terbaru bahwa tadi juga sudah disampaikan, pelaku dan korban ini yang memang bertempat tinggal atau memang berasal dari Sumatera, khususnya di sini dari Bandar Lampung, kemudian menuju ke Jakarta dan bekerja di salah satu kedai yang dimana kedai merupakan salah satu tempat di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di kedai yang terletak di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, sampai dengan saat ini beberapa hal juga menjadi pertanyaan di sini sebenarnya Pak Skalis terkait dengan cara pelaku menghabisi korban, dan juga tadi sudah diketahui bahwa pada saat korban ini tewas di tangan pelaku, posisinya dari hasil visum bahwa korban ini tengah berbadan dua atau tengah mengandung. Nah, kalau kami gambarkan untuk saat ini di TKP tempat kejadian perkara di mana tewasnya seorang ibu hamil di ruko yang terletak di Kelapa Gading ini, Pak Skalis dan juga saudara, sebenarnya untuk tempatnya sendiri ini cukup ramai, artinya berada di pinggir jalan. Kemudian untuk dari sisi kanan dan juga kiri juga tampak adanya penghuni dari pemilik ruko. Kemudian kalau kami melihat sampai dengan saat ini juga masih terpantau adanya di garis polisi yang terpasang. Nah, kami melihat juga memang ada beberapa penuturan dari saksi. Sebelumnya saksi yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, keterangannya menyebutkan bahwa memang sempat adanya cekcok. Kemudian ini juga terlihat dari rekaman CCTV yang terbaru bahwa pagi ini kami mencoba untuk bertanya kepada pihak security yang dimana nggak disebutkan namanya memang, tapi security ini mencoba untuk masuk ke dalam. Tadi untuk pantauan dan keterangan dari security menyebut bahwa memang ketika masuk ke dalam, posisi korban ini ditemukan di lantai 2, kemudian dalam posisi terlentang dengan pakaian setengah berbusana. Nah, tadi juga kami tanyakan sebenarnya bagaimana kondisi pada saat ditemukan. Korban ini memang kondisinya memang terlihat adanya simbah darah di samping dari korban ini sendiri, dan memang tidak ditemukan kalau dari pandangan fisik atau pandangan mata adanya bekas luka tusukan atau penganiayaan. Artinya kalau dari tadi dugaannya melihat memang adanya duga-dugaan itu. Kemudian kalau misalkan kita melihat Pak Skalis dan juga saudara, untuk saat ini kita tahu bahwa sudah ditangkap pelaku, yakni di sekitar Bandar Lampung atau tempat tinggal dari pelaku ini sendiri. Kemudian untuk detailnya kita akan mengetahui lagi nanti tentunya dari pihak kepolisian, karena rencananya pihak dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara akan menggelar press release terkait pengungkapan kasus ini, apakah nanti adakah tersangka-tersangka baru dan juga status dari pelaku ini seperti apa. Kemudian kita akan menantikan juga motif pelaku melakukan hal demikian kepada korban ini apa, dan juga hal-hal lain yang tentu akan lebih spesifik disampaikan oleh pihak kepolisian. Pak Skalis. Anda Aprilia, terima kasih melaporkan langsung dari area Kelapa Gading, Jakarta. Saudara, Kompas Bisnis akan segera kembali usai jeda dengan informasi dinamika pergerakan bursa banyak dipengaruhi sentimen geopolitik Iran-Israel. Diprediksi pelemahan akan bersifat temporer dan tak dipengaruhi lamanya perang. Makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyerinya mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan.
Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa. Menghibur yang papa. Rosi. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi. antara dua perbedaan? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. sekarang bau memang masih. Di Lu, Kompas TV, independen, terpercaya. Segmen Kompas Bisnis hadir menemani Anda pagi ini. Saudara, militer Israel merilis rekaman saat menyerang kamp pengungsi yang berada di kota Nusyam, tepi barat Palestina. Dari rekaman video yang dirilis oleh militer Israel, terlihat sejumlah tentara Israel yang menembaki sebuah rumah yang diduga terdapat sejumlah pasukan Hamas di kamp pengungsian kota Nusyam, tepi barat Palestina. Akibat serangan tersebut, berdasarkan informasi yang didapat dari Bulan Sabit Merah Palestina, sebanyak 14 orang tewas, 3 diantaranya adalah anggota Jihad Islam dan seorang anak berusia 15 tahun. Selain itu, militer Israel juga menangkap 8 orang yang berada di kamp pengungsian. Selain menewaskan warga serta anggota Jihad Islam, 9 tentara dan perwira Israel juga terluka. Kondisi geopolitik yang memanas tidak hanya terjadi antara Israel dan Palestina, tapi juga Israel dan juga Iran. Nah, ini juga jadi salah satu sentimen yang cukup besar memengaruhi pergerakan bursa dunia, termasuk Bursa Efek Indonesia. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan investor menghadapi dinamika bursa saat ini? Pagi ini kita akan berbincang bersama Kepala Riset Praus Kapital, Alfred Nainggolan. Bang Alfred, selamat pagi. Selamat pagi, Pasca. Oke, ini kita bicara dulu soal sentimen penggeraknya, Bang Alfred. Kalau dalam beberapa pekan terakhir ini, apa sih sebenarnya yang jadi penggerak sentimen terbesar bursa saat ini? Ya, kalau kita lihat ada 2 core sentimen besar ya, baik dari sisi eksternal dan juga domestik kita. Dari sisi eksternal kita sama-sama tahu terkait dengan konflik geopolitik di Timur Tengah ya, yang kembali meningkat pasca serangan antara Israel dan juga Iran. Dari sisi domestiknya kita tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir juga kita sedang melakukan penantian terhadap hasil MK terkait dengan sengketa pemilu. Jadi 2 faktor ini yang memang jadi sentimen utama, sehingga kalau kita lihat dampaknya bisa terlihat dari sisi indikator rupiah kita yang kita tahu juga tertekan juga cukup dalam beberapa hari terakhir. Arus net sell asing juga meningkat dan cukup konsisten dalam beberapa waktu terakhir, dan kalau kita lihat ini juga menjadi faktor-faktor yang membuat IHSG kita juga terkoreksi. Kalau kita lihat dari level tertingginya di 7.400, saat ini IHSG kita sudah terkoreksi kurang lebih sekitar 5%-an ya, atau mendekati 400 poin. Jadi kalau kita lihat 2 faktor itu untuk menjawab pertanyaan Pasca tadi terkait dengan apa yang menjadi katalis untuk IHSG kita dalam beberapa hari terakhir. Artinya Bang Alfred, kemarin MK sudah ketuk palu, tidak terlalu kuat membuat asing bertahan di Indonesia?
Ya, kalau kita lihat memang kami melihat bahwa kalau bicara masalah stabilitas politik ini menjadi cukup krusial pada kondisi eksternal yang seperti ini. Karena kita tahu apalagi kita bicara isu stabilitas politik kita pada fase ini kita dalam fase transisi pemerintah dan ini memang bisa dibilang cukup rentan pada kondisi saat ini pada saat kondisi eksternal kita turbulensinya juga cukup kuat. Nah, kalau dari sisi apakah tadi bahwa keputusan MK kemarin bisa membuat kapital asing bisa bertahan dan sebagainya. Tentu tadi bahwa concern-nya yang kita katakan bahwa isunya kan bukan hanya faktor dari isu domestik. Kita memang melihat bahwa rupiah kita tertekan sudah cukup dalam ya, 15.7, 15.8 bahkan sudah di atas 16 ribuan. Tentu dari sisi investor asing juga cukup concern untuk hal ini karena sekali lagi bahwa ketika kita lihat ada net buy asing yang cukup signifikan dari awal tahun kemarin sampai di bulan Maret, tentu mereka juga akan mempertimbangkan dampak pelemahan rupiah terhadap tadi tingkat return yang mereka hasilkan. Kalau kita lihat catatannya bahwa apa yang dibeli asing di periode Januari sampai Maret pada saat kita mengalami net buy yang cukup tinggi juga itu juga yang dilepas oleh asing dalam periode 25 Maret sampai hari ini. Jadi kalau kita lihat memang kalau melihat kondisi ini yang kita baca atau yang bisa kita jelaskan adalah memang concern asing sendiri memang terhadap rupiah juga cukup tinggi terhadap pertimbangan mereka apakah mereka mempertahankan tadi instrumen investasi saham di portofolio mereka khususnya dari saham-saham kita ya. Oke, artinya kalau lagi gerakannya sekarang seperti ini dengan ketidakjelasannya sangat besar begitu, apa yang harus dilakukan investor? Ya, kalau bicara investor, tentu ini tidak bicara trader ya. Kalau trader tentu mereka bisa dibilang ini menjadi sebuah kesempatan ketika dinamika atau fluktuasi bursa meningkat. Tapi bagi investor tentu tadi bahwa dalam kondisi ini adalah kondisi yang memang sifatnya tiba-tiba ya, artinya bicara masalah faktor geopolitik, perang adalah sesuatu yang memang tidak bisa diprediksi. Tapi kalau kita melihat secara fundamental, kita juga melihat bahwa statement pemerintah sendiri relatif masih cukup strong ya terhadap dampak geopolitik. Dan kalau kita melihat catatan hasil MK kemarin berharap dengan selesainya MK maka proses transisi pemerintah kita berjalan baik, artinya domestik kita cukup kondusif, ini menjadi sentimen yang cukup kuat untuk kita menahan tadi kondisi eksternal. Pada fase ini kita lihat bahwa sampai di kuartal 1 memang ada sedikit penurunan terhadap performa emiten-emiten kita. Tapi kalau untuk perbankan kita lihat masih cenderung stabil. Artinya bahwa dalam proses track recovery dari pandemi, kita memang melihat ada dinamika yang cukup berat. Tadi bicara masalah geopolitik. Tapi kita lihat ke depan relatif masih cukup kuat ekspektasi positif pasar bahwa proses atau kejadian geopolitik sifatnya masih short term sehingga ini hanya sedikit menghambat proses recovery ekonomi kita. Jadi memang tadi bahwa ambil contoh seperti misalnya kebijakan suku bunga yang diprediksi terjadi pemangkasan suku bunga secara global di semester kedua, memang sudah mulai turun ekspektasinya, tapi arahnya memang mengalami penurunan, tapi mungkin besaran penurunannya yang mulai berkurang prediksi pasar. Artinya bahwa kita lihat bahwa arahnya masih tidak mengalami perubahan, yaitu kita masih tetap optimis recovery. Sehingga pada posisi itu maka bagi investor tentu ini menjadi catatan yang cukup bagus untuk tadi mengurangi aksi-aksi yang sifatnya panic selling atau overreaction. Ini yang memang perlu diantisipasi. Memang tadi bahwa secara teoritis pada kondisi-kondisi ini memang semakin clear bahwa memang diversifikasi untuk investasi itu juga penting. Jadi khusus untuk investasi saham juga diversifikasi juga bisa juga dilakukan. Seperti misalnya tadi bahwa diversifikasi secara sektor, diversifikasi antara saham-saham yang second liner, third liner dengan yang saham-saham blue chip. Jadi ini yang menjadi catatan kita untuk saat ini. Jadi kalau melihat optimisme ke depan bagi investor sebenarnya masih kita lihat ini bisa menjadi momentum ya, karena tadi bahwa kita masih sangat optimis bahwa ke depan proses recovery akan terus berjalan, hanya sedikit tersendat karena faktor-faktor tadi seperti krisis geopolitik di Timur Tengah yang kita sampai sejauh ini masih meyakini bahwa sifatnya masih akan berlangsung short term, sehingga dampaknya juga tidak terlalu cukup besar lagi seperti kejadian-kejadian
perang sebelumnya ya, seperti perang kala itu Rusia Ukraina, serangan Israel dan Hamas, dan yang kali ini bicara masalah Israel dan Iran. Oke, artinya adakah sektor-sektor yang kalau kita tadi Bang Alfred ngasih tipsnya kita pecah aja di blue chip, lini 1, lini 2 gitu. Tapi adakah sektor-sektor yang mungkin investor bisa pilih sebagai opsi atau sebaliknya dihindari dulu sekarang? Iya, kalau kita lihat kan tadi bahwa asing kemarin banyak melakukan atau banyak menjual saham-saham perbankan, dan kita lihat karena faktor itu saham-saham perbankan kita terkoreksi. Jadi ini sebenarnya juga jadi momentum. Padahal kalau kita lihat potensi untuk performa perbankan tahun ini kemudian masih akan cukup sangat solid. Sehingga kalau kita katakan meskipun secara sektor ini bukan sektor defensif, tapi kalau lihat secara performa bisa dikatakan bahwa perbankan relatif akan cukup kuat, khususnya tadi bank-bank besar kita atau saham-saham big cap kita performa keuangannya relatif masih akan cukup kuat untuk tahun ini, sehingga itu bisa menjadi defend terhadap kondisi eksternal atau kondisi saat ini. Saham-saham lainnya mungkin bisa dibilang saham-saham yang cukup defensif adalah saham-saham sektor yang memang punya core defensif ya, yang memang bisa dibilang permintaannya masih cukup kuat meskipun terjadi kondisi seperti ini yang bisa mengancam penurunan permintaan, seperti misalnya sektor kesehatan, sektor consumer good. Jadi saham-saham tersebut mungkin bisa menjadi saham untuk mengalokasikan kepada yang dikatakan saham-saham safe haven-nya ya untuk di sektor saham. Jadi itu jadi pertimbangan. Dan yang kedua tadi bahwa memang pada kondisi yang seperti ini mungkin saham-saham second liner dan third liner mungkin dihindari dulu, karena memang kita tahu bahwa uncertainty-nya masih tinggi. Kita berharap bahwa proses domestik kita dengan selesainya keputusan MK akan berjalan dengan baik, dan kita juga berharap bahwa ke depan bahwa eskalasinya tidak melebar. Berharap memang bahwa Iran dan Israel menjadi yang terakhir ya untuk event untuk dampak terhadap perang terhadap kondisi bursa kita. Jadi pada kondisi saat itu memang untuk berjaga-jaga mungkin lebih tadi priority kepada saham-saham yang first liner atau yang big cap, khususnya tadi saham-saham memang yang punya fundamental yang masih cukup baik. Oke, tadi catatannya sektor perbankan, kesehatan, dan consumer goods bisa jadi opsi sebagai safe haven saat kondisi seperti ini. Bang Alfred, terima kasih banyak sudah berbagi tips pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Bang Alfred. Sama-sama, terima kasih Pasca. Dan saudara, sampai Indonesia Pagi, Kompas Bisnis akan segera kembali dengan informasi BCA kembali cetak rekor laba bersih. Total laba kuartal 1 bahkan jadi yang tertinggi sepanjang masa. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV,
independen, terpercaya. Bank Sentral Asia alias BCA mencetak laba bersih senilai 12,9 triliun rupiah di kuartal 1 tahun ini. Laba tersebut melonjak 11,7% secara tahunan. Capaian laba ini juga jadi yang terbesar sepanjang masa. Pencapaian kinerja ditopang dari kenaikan pendapatan bunga bersih BCA menjadi 19,8 triliun rupiah. Pendapatan non-bunga juga turut menopang kinerja BCA, naik 6,8% secara tahunan menjadi 6,4 triliun rupiah. BCA juga meningkatkan penyaluran kredit mereka menjadi 835 triliun rupiah, naik 17,1% year on year. Sementara dana pihak ketiga yang dikumpulkan menjadi 1.120 triliun rupiah, naik 7,9% secara tahunan. Sementara itu di Bursa Efek Indonesia, saudara, memanasnya hubungan Iran-Israel dan juga Israel-Palestina masih jadi sentimen terbesar dinamika pergerakan pasar modal. Nah, bagaimana pembukaannya hari ini? Kita akan langsung pantau bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo langsung dari Bursa Efek Indonesia. Renata, jadi pagi ini bagaimana kabar pergerakan Bursa Efek? Lalu apa saja sentimen yang menggerakkan bursa? Iya, Paskalis dan juga saudara, kalau kita mengacu pada data-data sebelumnya, misalnya pada pekan lalu hingga Jumat kemarin memang perdagangan ini ditutup masih di bawah level 7.100. Yang dimana untuk IHSG ini tumbuh negatif hingga minus 2,74% ke level 7.087. Sama halnya dengan perdagangan di hari Senin. Ini ditutup juga masih di bawah level 7.100 dengan posisi 7.073. Nah, lantas bagaimana kemudian dengan indeks harga saham gabungan pada hari ini? Langsung saja kita pantau di papan bursa. Untuk hari ini, indeks harga saham gabungan ini dibuka di zona hijau. Berbeda dengan sebelumnya, hari ini berada di level 7.116,92 yang dimana ini tentu terapresiasi sebesar 0,61% atau 45,59 basis points. Tadi pertanyaan Anda, Paskalis, apa kemudian sentimen yang mempengaruhi angka indeks harga saham gabungan hari ini? Setidaknya memang ada 3. Yang pertama ini tentu masih terkait dengan gejolak geopolitik di Timur Tengah antara Iran Israel. Kemudian juga kita ketahui adanya ketidakpastian kebijakan The Fed apakah akan melakukan penurunan suku bunga. Nah, tentu yang perlu diperhatikan oleh para investor ini adalah rapat Dewan Gabungan yang rencananya akan dilaksanakan besok. Ini diprediksi Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga hingga 25 basis points. Tapi tentu Paskalis dan juga saudara, kita belum bisa berandai-andai sebelum hasilnya ini akan keluar. Nah, jadi yang paling bijak memang Paskalis dan juga saudara bagi para investor ini bisa mencermati saham-saham yang nantinya akan terdampak dari kenaikan suku bunga. Lalu kemudian Paskalis dan juga saudara, sentimen kedua ini adalah pelemahan rupiah yang memang kalau kita lihat ini juga sebenarnya disebabkan oleh sentimen sebelumnya, yakni ketidakpastian dari The Fed dan juga konflik geopolitik di Timur Tengah. Kalau kita melihat data, ini memang sepanjang pekan lalu hingga Jumat, IHSG tumbuh negatif hingga minus 2,74% ke level 7.087. Nah, apa yang kemudian menyebabkan anjloknya ini memang karena investor mulai beralih ke produk investasi yang lebih konservatif, seperti obligasi negara yang bisa memberi imbal hasil lebih baik. Tetapi tentu Paskalis dan juga saudara, kalau kita melihat indeks harga saham gabungan hari ini nampaknya sudah mulai merangkak naik, yang dimana sudah di atas angka ataupun level 7.100. Bisa jadi memang ini adalah karena sentimen ketiga, yakni putusan MK, yang dimana Mahkamah Konstitusi sudah memutus terkait dengan perselisihan hasil pemilu terkait Pilpres 2024 yang dimana kita ketahui diajukan oleh paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dan juga pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ini kemudian memang yang
ditunggu-tunggu juga oleh para investor, yang dimana tentu kebijakan politik dari presiden dan wakil presiden terpilih ini bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia ke depannya. Dan memang tampaknya prediksi analis ini kemungkinan bisa dikatakan benar begitu ya, karena balik lagi prediksi analis ini akan bergerak di angka 7.000 hingga 7.100. Sehingga masih kita pantau nantinya bagaimana pergerakan IHSG hingga akhir perdagangan. Demikian, Paskalis. Renata Panggalo, terima kasih ulasan dan laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Sampai Indonesia Pagi akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi usai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud terkait sengketa Pilpres. KPU akan menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Rabu besok. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Kata orang, gue itu si paling kerja. Syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran. Setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, PJ Gubernur Jawa Tengah apresiasi kompetisi e-sport dalam gelaran Jawa Tengah Sport Tourism Event di Semarang. Untuk mengapresiasi animo anak muda, PJ Gubernur Jawa Tengah ikut memainkan salah satu game dalam kompetisi e-sport ini. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi melalui pariwisata dan olahraga, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan gelaran event Sport Tourism. Event olahraga tingkat nasional yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ini membuka 14 cabang olahraga. 6 cabur diantaranya yang sudah terlaksana sejak Januari 2024, yaitu kejuaraan bola voli di Piala Gubernur, Jateng Tenis Turnamen, Purwokerto Half Marathon, Triathlon Sindoro Sumbing, Jateng Boxing Turnamen, Badminton Jateng Open. Namun ada yang menarik di antara 14 cabur, yakni e-sport. Dalam gelaran e-sport tourism event atau SPEKTA, e-sport kali ini menyedot banyak peserta. Sebanyak 300 tim dan ada lebih 3.000 peserta yang berpartisipasi. Untuk mengapresiasi minat keterlibatan anak muda dalam mensukseskan gelaran SPEKTA Jateng 2024, dalam acara launching Sport Tourism Event yang digelar di Hotel Tentrem Semarang, PJ Gubernur ikut memainkan salah satu game dalam cabur e-sport bersama Sekda Provinsi Jawa Tengah. Pesertanya memang cukup banyak, diikuti oleh hampir beberapa provinsi. Jadi ada 600 tim tadi dan
kurang lebih 3.000 peserta. Berikutnya ya masih ada 10 yang kami juga ini sifatnya juga nasional juga. Tujuan gelaran Sport Tourism Event ini untuk memajukan olahraga dan meningkatkan prestasi para atlet Indonesia. Selain itu, untuk mengangkat pariwisata di Jawa Tengah yang dapat meningkatkan perekonomian dari efek domino gelaran event nasional Spekta di Jateng. Kita harapkan tentunya akan menambah ya Jawa Tengah ini akan semakin kita harapkan maju di Pesta Semarang. Kemudian juga akan meningkatkan daya tarik pariwisata dan juga kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan diadakannya sport tourism di Jawa Tengah diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat melalui pelaku UMKM dan industri rumahan maupun pengusaha pariwisata, diantaranya kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Juga meningkatnya wisatawan yang masuk ke Jawa Tengah yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian sektor pariwisata. Kedepan, gelaran sport tourism event terus dilaksanakan sehingga menjadi tradisi wisata dan olahraga tahunan. Rifai Handoko, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke informasi lain, Saudara, usai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud terkait dengan sengketa Pilpres, KPU akan menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih menurut rencana akan dilakukan pada hari Rabu besok 24 April 2024 pada jam 10 pagi sesuai dengan rapat pleno Komisioner KPU RI. Menurut aturan, Komisi Pemilihan Umum harus mengumumkan penetapan pemenang Pilpres paling lambat 3 hari setelah putusan sidang sengketa Pilpres dibacakan. Kita semua bersaudara. KPU paling lambat 3 hari ya, paling lambat 3 hari sudah harus menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dan berdasarkan hasil rapat pleno KPU RI, KPU memilih tanggal 24 April 2024 dan rencananya rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih itu akan dilaksanakan pada jam 10 pagi hari Rabu. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo kembali irit bicara saat ditanyakan soal putusan MK terkait dengan sengketa Pilpres. Salinan putusan sengketa Pilpres diserahkan ke KPU minimal 2 hari kerja setelah putusan dibacakan. Sengketa Pilpres 2024 akhirnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hari ini, usai menggelar rapat musyawarah hakim, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu atau PHPU yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Salinan putusan akan dikirim Mahkamah Konstitusi minimal 2 hari kerja setelah putusan dibacakan. Demikian putusan yang diucapkan oleh Mahkamah pada hari ini untuk perkara nomor 1 dan nomor 2. Untuk salinan putusan akan dikirim oleh Mahkamah setelah putusan ini diucapkan atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah putusan ini diucapkan. Soal putusan MK terkait sengketa Pilpres, Presiden Joko Widodo kembali irit bicara. Jokowi kembali menegaskan putusan soal sengketa Pilpres merupakan wilayah MK dan bukan merupakan domain pemerintah. Hari ini Pak ada putusan MK Pak, tanggapannya Pak. Putusan MK Pak, hari ini ada putusan MK. Harapannya itu wilayahnya MK. Meski Mahkamah Konstitusi menolak permohonan seluruhnya yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, namun ada 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion, yakni Hakim Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Tim Liputan Kompas TV. Jangan kemana-mana, Saudara, karena informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Aqua percaya akan keajaiban alam.
Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Saudara, Markas Besar Pengendalian Banjir dan Bantuan Kekeringan Tiongkok menaikkan tingkat tanggap darurat banjir di Provinsi Guangdong. Personel pengendalian banjir mengirim peralatan ke Guangdong untuk membantu upaya pencegahan bencana dan bantuan. Hujan lebat yang terus-menerus juga memicu bencana geologi lain. Beberapa daerah perkotaan di Guangdong terendam. Otoritas Meteorologi dan Hidrologi telah memperkirakan bahwa hujan lebat akan terus berlanjut yang menyebabkan naiknya permukaan air dan bahkan mungkin banjir ekstrim. Sebelumnya, hujan badai melanda beberapa daerah dan menyebabkan banjir di Provinsi Guangdong dan Guangxi, Tiongkok, bagian selatan. Banjir khususnya menerjang daerah pedesaan dan juga memutus akses jalan warga. Banjir terjadi sejak Jumat waktu setempat. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 3 meter. Hingga Minggu sore waktu setempat, saudara, 82.000 warga telah dievakuasi. 这个村子里面的涨水的速度还是会比较快的，大部分的这个群众呢，其实都是在昨天白天的时候被全部转移到安全的地带。今天呢，这里的水位也很快就。Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Laporan Copernicus, Badan Resmi Pemantauan Perubahan Iklim Eropa, mengatakan cuaca ekstrim termasuk banjir, kebakaran dan gelombang panas berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat di wilayah tersebut. Suhu di Eropa meningkat sekitar 2 kali lipat rata-rata global dengan 3 rekor tahun terpanas terjadi sejak tahun 2020. Pada tahun lalu, saudara, Eropa secara kolektif berada 1,1% di atas rata-rata dan sekitar 2,5% di atas suhu industri. Copernicus juga melaporkan kematian akibat cuaca panas di wilayah ini telah meningkat sekitar 30% dalam 20 tahun terakhir. Namun, saudara, perubahan iklim tidak hanya terjadi pada suhu yang lebih panas saja, namun juga menjadi 7% lebih basah menyebabkan banjir besar di Yunani, Italia, Slovenia, dan juga tempat lain. We are already living in a climate that is fundamentally different from the climate our civilization evolved and us as a people grew up in. And this new climate is, often we talk about uncharted territory because it's true. We have never seen the sea so warm or so high in our lifetime, or the temperature so high. So the first element, I think it is important to
get out of the report is the fact that we have information and we need to take stock of what has happened in an analytical way and then use this insight to guide our future. Perusahaan otomotif di dunia ramai-ramai mengubah mobil klasik menjadi bertenaga listrik. Mereka memodifikasi mesin mobil menjadi lebih murah dan ramah lingkungan. Sepintas mobil Gordon Kibble keluaran Inggris tahun 1960 ini seperti mobil kuno yang unik. Namun sangat spesial, mobil retro klasik ini sudah dilengkapi mesin bertenaga listrik. 99 mobil kuno Gordon Kibble bertenaga listrik ini ditampilkan dalam pameran mobil di Birmingham, Inggris. Banyak pabrik mobil otomotif telah memodifikasi kendaraan klasik menjadi tenaga listrik karena keandalannya. Pemilik mobil juga bisa menghemat pengeluaran untuk membeli BBM dan pastinya lebih ramah lingkungan. Take some of the soul out of a car when you swap the engine for an electric motor. But I think actually if people want to just enjoy particularly in cities, their classic in cities and keep it clean and keep it cheap. Kebanyakan mobil klasik dapat diubah menjadi listrik seperti Porsche 911 ini. Salah satu mobil sport Jerman paling ikonik yang pernah dibuat. Atau Jaguar E-Type yang mesin bensin 4,2 liternya diganti dengan motor listrik. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Pameran Watches and Wonders yang digelar di Jenewa, Swiss menghadirkan produsen arloji mewah dunia. Pameran Watches and Wonders yang digelar di Jenewa, Swiss menghadirkan produsen arloji mewah dunia. Salah satunya Biaze, perusahaan jam mewah dari Swiss ini meluncurkan seri terbarunya. Dengan desain tipis berukuran 2 mm, jam ini dibekali kalender Portugis yang juga dapat memperhitungkan tahun kabisat secara otomatis. Arloji mewah nan elegan ini dibanderol dengan harga setara dengan lebih dari 12 miliar rupiah. This year, we are looking for a lot of records, and we have seen the most complicated watch in the world, the Vacheron Constantin pocket watch with 63 components, 5.5 centimeter thick, and I just would like to present you the thinnest watch on the fair today. Arloji saku atau pocket watch yang menjadi daya tarik pengunjung membawa desain rumit di dalamnya. Arloji ini terdiri dari 2.800 bagian serta 31 jarum jam di dalamnya. Ya gimana, Pas Kalis tertarik dengan jam 12? Jalan-jalan lihat jam. 12 miliar ya kan? Luar biasa. Tapi kita bermimpi aja ya, semoga siapa tahu nanti bisa kebeli. Siapa tahu, amin ya. Dan informasi tadi sekaligus menutup Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Paskalis Iswari. Dan saya Adi Selarasati, kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam.
mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Selamat pagi saudara. Indonesia menjadi tuan rumah acara World Water Forum ke-10 atau Forum Air Dunia yang akan diselenggarakan di Pulau Bali. Forum internasional ini akan dihadiri lebih dari 30.000 peserta dari 172 negara. Dalam menjamin keamanan dan kelancaran acara World Water Forum ke-10 ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan agar tetap kondusif. Lantas, bagaimana sinergitas antara TNI Polri dalam pengamanan World Water Forum ini, serta bagaimana sinergitas Pemprov Bali agar berdampak positif terhadap kondisi pariwisata di Bali? Pagi hari ini bersama saya Putri Oktaviani, nanti kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narenda SIK MSI. Kemudian ada Kasdam 9 Udayana, yakni Bapak Brigjen TNI Sahono SH MSI MTR Han. Kemudian juga ada Sekda Provinsi Bali, Dr. Andes Dewa Made Indra MSI. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah baik. Saya mau ke Pak Kapolda terlebih dahulu. Pak Kapolda, ini kan Indonesia kembali ditunjuk sebagai tuan rumah acara atau ajang internasional ya World Water Forum ini. Akan diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 Mei 2024 di Pulau Bali. Saat ini sudah sejauh mana Pak persiapan yang dilakukan khususnya dari Polri? Terima kasih Mbak. Jadi dalam pengamanan World Water Forum ke-10 nanti di Bali, Polri akan melaksanakan operasi kepolisian dengan sandi operasi Tribrata Agung 2024 selama 10 hari dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 26 Mei dengan melibatkan 5.791 personil yang terdiri dari 2.683 itu personil Mabes Polri, 2.500-an personil Polda Bali, dan dilibatkan juga 300 personil dari Polda Jatim dan 300 lagi Polda Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga dalam operasi kali ini juga turut melibatkan dan bersinergi berkoordinasi dengan Satgas Pengamanan Wilayah, yaitu Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan stakeholder yang terkait lainnya. Oke baik, itu tadi dari Polri. Sekarang saya mau ke Pak Kasdam. Pak Kasdam, kalau tadi ada ribuan personel Pak, apa saja persiapan yang dilakukan TNI dalam menyambut gelaran World Water Forum ke-10 ini? Terima kasih Mbak Oka. Kita menerima perintah awal itu sudah mulai tahun 2023 melalui Kepres nomor 1 tahun 2023, kemudian ada pembaharuan atau perubahan pada Kepres nomor 13 tahun 2024. Di mana dalam Kepres tersebut Panglima TNI selaku Ketua Pengamanan dan Kapolri selaku Wakil Ketua Pengamanan, di mana Polda maupun Kodam berada di dalamnya. Sejak mendapatkan Kepres tersebut, maka kita melaksanakan persiapan baik itu materi maupun personil untuk kita siapkan dalam menghadapi tugas. Kemudian juga kita menyiapkan perlengkapan yang akan kita gunakan. Dalam hal ini dalam menghadapi Water World Forum ini kita mencoba belajar dari beberapa pengalaman dalam pengalaman KTT sebelumnya. Di mana sebelumnya pernah dilaksanakan KTT G20 pada tahun 2022. Selanjutnya KTT AIS pada 2023 dan saat ini kita menghadapi Water World Forum tahun 2024. Kita selalu menyiapkan personil dan material dalam rangka mengantisipasi menghadapi tugas. Selain itu juga kita melaksanakan kegiatan backward planning, di mana dalam backward planning itu kita merencanakan kegiatan dari persiapan, perencanaan sampai dengan persiapan. Persiapan dengan sampai saat ini kita sudah
sekitar mendekati 85%, ya tinggal kita finishing saja karena kita tinggal melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan di satuan sudah kita lakukan. Kita mengecek rute, kemudian tempat-tempat kegiatan, akomodasi, termasuk evakuasi apabila terjadi emergensi terhadap kesehatan ataupun antisipasi kita apabila terjadi kontingensi terhadap bencana alam. Demikian. Oke, sudah hampir 100% ya Pak ya. Sekarang saya mau ke Pak Sekda nih, Pak Dewa. Dari pemerintah Provinsi Bali sendiri Pak, apa sih Pak yang masih menjadi perhatian tentunya dalam persiapan menyambut gelaran World Water Forum ke-10 ini? Baik, terima kasih Mbak Okta. Terima kasih juga kepada Kompas TV yang hari ini membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang persiapan kita menghadapi satu event besar World Water Forum yang ke-10. Kami dari pemerintah Provinsi Bali dengan segenap jajarannya termasuk pemerintah kabupaten kota tentu menaruh perhatian yang besar, terutama sekali pada penciptaan situasi yang kondusif yang memungkinkan seluruh event World Water Forum ini terlaksana dengan aman dan nyaman. Kalau aspek keamanannya tentu menjadi perhatian dari bapak-bapak kita, TNI dan Polri, serta stakeholder pengamanan yang lainnya. Tetapi menciptakan situasi seluruh masyarakat memberikan apresiasi kepada event ini tentu menjadi bagian dari tugas kami pemerintah daerah. Termasuk juga pemerintah daerah memberikan dukungan aspek teknisnya dari seluruh rangkaian proses World Water Forum itu, mulai dari pintu kedatangan ke tempat event, ke tempat site event, dan juga tempat-tempat performance yang akan dilaksanakan sampai kepada seluruh delegasi bisa kembali dengan baik. Itu menjadi concern kami. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Kapolda lagi. Pak Kapolda, ini kan persiapan World Water Forumnya ini bisa dibilang singkat ya Pak ya, sekitar 2 tahun lah gitu. Bagaimana optimisme Polri mengawal forum ini bisa berjalan aman dan lancar? Jadi Polda Bali sangat optimis tentunya terhadap keberhasilan dari event WWF ini yang akan dilaksanakan tentunya di Bali. Karena hal ini Bali sudah tentunya sering menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan event-event yang bertaraf internasional. Misalnya seperti G20 dan ICE kemarin yang baru berlangsung di Bali. Seluruh penyelenggaraan event tersebut dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Tentunya mendapat apresiasi dari para delegasi. Namun demikian, optimisme itu tidak mengurangi kewaspadaan kami terhadap berbagai perkembangan situasi dan potensi ancaman yang ada. Standar operasional prosedur, pengamanan, dan rencana operasi yang sudah kita siapkan selalu mengikuti dari perkembangan situasi yang ada saat ini. Oke, baik Pak. Nah, saudara, bagaimanakah strategi pengamanan Polri? Apakah ada perbedaan dengan pengamanan pada ajang atau event internasional yang sebelumnya? Kita akan bahas nanti setelah jeda berikut ini. Selain menjadi ibu, wanita adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, juga bagi bangsanya. Wanita adalah sosok Srikandi pemberani. Selalu sigap dan tangguh menghadapi tantangan. Namun, tetap penuh kelembutan. Polwan presisi, dedikasi tiada henti, teladan inspiratif bagi generasi. Polwan telah menunjukkan kompetensi, keberanian, dan profesionalisme adalah aset dalam menjalankan tugas, serta menjadi inspirasi dari banyak generasi. Salam presisi. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia.
Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Masih bersama kami di Polri Presisi, kita lanjutkan lagi obrolannya ya. Sekarang saya mau ke Pak Kasdam nih, Pak Sahono. Bagaimana Pak pemetaan dan strategi pengamanan dari TNI yang akan diterapkan pada masa pelaksanaan di WWF nanti? Terima kasih Mbak Oka. Kalau kita melihat bahwa dalam keterlibatan TNI dalam suatu kegiatan KTT itu berdasarkan selain kepres tadi yang saya sampaikan juga berdasarkan keputusan Panglima TNI. Dalam hal ini sebelum saya jelaskan tentang pemetaan bahwa dalam organisasi pengamanan Water World Forum tersebut kita berada di bawah Kokab 2, di mana dalam organisasi tersebut Kodam memiliki dua tugas. Yang pertama adalah tugas sebagai Satgas Pengamanan Wilayah. Di satu sisi juga melaksanakan sebagai Satgas Evakuasi. Untuk Satgas Pengamanan Wilayah, kita mengedepankan sistem menggunakan sistem ring 1, ring 2, dan ring 3. Di mana ring 1 menjadi domain dari Paspampres untuk pengamanan VVIP, sedangkan kita di Kodam melaksanakan pengamanan di ring 2 dan ring 3. Itu dalam kondisi yang aman. Tetapi apabila terjadi kontingensi dalam hal ini menjadi suatu persyaratan ataupun permintaan dari negara-negara yang terlibat, yang diundang dalam KTT, di mana mereka juga meminta jaminan keamanan. Oleh sebab itu TNI menyiapkan namanya rencana kontingensi, di mana apabila terjadi kondisi bencana alam dan tsunami, mereka juga ingin ada kepastian keamanan keselamatan bagi kepala negara yang kita undang. Apabila terjadi kontingensi, kita sudah menyiapkan juga Satgas Evakuasi, di mana Kapok Sahli Kasdam selaku Kodam selaku dan Satgasnya. Itu kita melaksanakan pengerahan personil di tempat-tempat kegiatan, juga diberikan arahan kepada masyarakat maupun yang ada VVIP untuk melaksanakan titik kumpul di assembly point pada saat terjadi. Pada kesempatan pertama itulah kita evakuasi menuju ke Satgas Evakuasi di Puja Mandala, di mana tempat tersebut menjadi tempat Satgas Evakuasi dengan ketinggian 97 mdpl, sehingga secara umum tempat tersebut aman apabila terjadi tsunami. Demikian. Oke, dengan sistem ring ya Pak ya. Nah, kalau Polri gimana nih Pak Kapolda, strategi pengamanannya seperti apa? Ada tidak perbedaan dengan pengamanan pada ajang event internasional sebelumnya? Tentunya pengamanan setiap event-event internasional menyesuaikan dengan situasi yang ada yang terkini. Untuk pengamanan WWF di Bali saat ini nanti mengedepankan pola pencegahan dan penangkalan, cegah tangkal, melalui suatu kegiatan preemptif, preventif, serta pemanfaatan peralatan teknologi informasi yang kita miliki dari Polda Bali. Kegiatan preemptif misalnya terdiri dari kegiatan intelijen dan pembinaan masyarakat. Kalau kegiatan preventif itu berupa kegiatan pencegahan melalui penerapan manajemen operasional kepolisian dengan mengerahkan seluruh kekuatan fungsi-fungsi operasional yang ada di kepolisian, baik melalui kegiatan rutin yang kita tingkatkan dengan operasi pekat sampai dengan operasi kepolisian yang lainnya, dan tentunya untuk mencegah ataupun meniadakan gangguan kamtipas yang terjadi. Untuk menjaga
Harkamtibmas. Oke, saya ke Pak Dewa sekarang. Pak Dewa, lokasi mana saja sih Pak ini yang akan jadi tempat perhelatan WWF ini? Apa pertimbangannya dalam pemilihan lokasi-lokasi itu? Ya, lokasi yang terkait dengan WWF ini ada beberapa lokasi. Yang pertama lokasi yang terkait dengan opening ceremony, itu nanti rencananya di Demeru Sanur. Kemudian lokasi yang terkait dengan tempat dilaksanakannya diskusi-diskusi, panel atau forumnya itu sendiri, nanti di kawasan ITDC Nusa Dua. Kemudian ada tempat dilaksanakannya hospitality, seperti misalnya welcome dinner itu nanti di Garuda Wisnu Kencana. Kemudian juga ada cultural performance nanti di De Begawan. Kemudian kami Pemprov Bali juga menyampaikan satu event tentang tradisi kultural kita yang berkaitan dengan air, yakni pelaksanaan upacara Tumpak Uye yang kami siapkan di pantai di kawasan Kura-Kura Bali. Kemudian ada juga lokasi yang terkait dengan side event yang memperlihatkan bagaimana tradisi kultural di Bali di dalam memuliakan air, seperti misalnya Museum Subak di Tabanan dan kemudian di Jatiluih, serta beberapa tempat lain yang masih akan diidentifikasi menjadi usulan-usulan untuk disampaikan. Seperti misalnya kemarin disampaikan oleh Menteri Pariwisata, bagaimana kalau kita menampilkan purifikasi air, yakni melukat. Itu ditawarkan kepada kita, maka kita coba survei di mana tempat yang layak untuk itu. Jadi sekali lagi ada banyak tempat yang kita siapkan. Tentunya pertimbangannya adalah kalau untuk tempat opening ceremony-nya, tempat diskusinya, tentu tempat yang bisa mengakomodasi semua peserta, termasuk pertimbangan aspek keamanannya dari TNI Polri, dan juga akses yang mudah dijangkau. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan bahwa tempat itu merepresentasikan satu hospitality yang baik bagi pariwisata kita di Bali. Itu Mbak Akta ya. Tempatnya banyak dan variasi acaranya juga banyak ya Pak. Nah, saya ke Pak Kapolda lagi. Pak Bagus, ini kan pemerintah Indonesia menargetkan di WWF ini dihadiri sekitar 30.000 sampai 50.000 peserta. Ini dari berbagai negara. Nah, TNI Polri tentunya bersinergi dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dalam mengamankan rangkaian kegiatan tersebut. Seperti apa Pak implementasinya nanti? Tentunya untuk implementasi daripada sinergitas TNI Polri, tentunya diawali dengan suatu perencanaan operasi yang melalui rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara intensif sudah, sehingga pertukaran informasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan rencana operasi tidak ada yang berbenturan. Misalnya dibagi tugas tanggung jawab pengamanannya, yaitu untuk VVIP oleh TNI dan delegasi setingkat VIP Menteri dilaksanakan oleh Polri. Untuk pengamanan VVIP pun Polri membackup di ring 3. Jadi lokasi kegiatan, jalur yang dilewati, pengawalan rangkaian daripada kendaraan. TNI Polri juga melaksanakan kegiatan nanti bersinergi itu dengan LAT-Praop, latihan praoperasi, dan gabungannya nanti dalam TFG atau Tactical Floor Game sebagai bentuk suatu simulasi pengamanan dan mengantisipasi kontingensi di lapangan. Tahap berikutnya setelah itu dilakukan nanti akan bersinergi juga apel gelar pasukan gabungan TNI Polri untuk melakukan pengecekan terakhir kesiapan personil dan peralatan serta menerima arahan dari pimpinan. Untuk di tahap pelaksanaan nanti TNI Polri memiliki posko gabungan di ITDC, tentunya di sana sudah kita berkolaborasi satu tempat di sana, sehingga jalur komando dapat tersinkronisasi dengan baik. Termasuk juga pengaturan lalu lintasnya Pak, ya, untuk nanti? Lalu lintas itu sudah include di dalamnya, tentunya jalur-jalur yang menjadi destinasi atau objek dari venue kegiatan itu sudah di backup, bahkan itu sudah kita evaluasi adanya suatu penambahan dari personil sehingga tidak terjadi kemacetan di jalan. Gitu. Oke, ini kalau saya ke Pak Sekda deh sekarang. Pak Sekda, ini kan tempatnya banyak nih Pak. Kalau ajang atau event internasional biasanya tamu-tamunya nih pengen ke tempat-tempat wisata. Nah itu nanti antisipasinya gimana Pak Sekda? Ya, secara umum semua tempat destinasi wisata populer yang berpotensi akan dikunjungi oleh para delegasi secara informal tentunya. Karena kalau yang akan dikunjungi secara formal tentu kami sudah siapkan dengan baik.
Di luar itu pasti akan ada kunjungan-kunjungan yang bersifat personal ya. Maka semua sudah kita berikan arahan melalui Dinas Pariwisata dan juga Bupati Wali Kota supaya semuanya disiapkan dengan baik kerapiannya, ketertibannya, kemudian kebersihannya, dan termasuk keramah tamahannya atau hospitality-nya. Tapi kita semua destinasi sudah punya pengalaman ya untuk menyambut tamu-tamu dari berbagai negara. Antisipasi disiapkan ya Pak ya. Oke, baik saudara, sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ke para narasumber ini, tapi kami harus jeda sebentar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Polri Presisi. Indonesia hidup berdampingan dalam keberagaman. Sebagai bangsa majemuk, terpenting adalah merawat kebinekaan. Toleransi menjadi kunci dalam menyatukan perbedaan, menciptakan persaudaraan antar sesama. Mari kita wujudkan mimpi bersama, hidup berdampingan dalam kedamaian dan penuh cinta. Demi satu Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebinekaan. Mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan serta merawat peradaban demi persatuan dan kesatuan NKRI. Salam presisi. Indonesia adalah paru-paru dunia, menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi. Menjadi warisan terbaik untuk Bumi Pertiwi. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam Indonesia. Mari bersama melestarikan alam untuk masa depan. Salam presisi. Masih bersama kan di Polri Presisi, saudara. Nah, saya mau ke Pak Kapolda. Pak, dalam event WWF ke-10 ini kan jumlah kepala negara yang hadir akan lebih banyak tentunya dibandingkan dengan event-event internasional yang sebelumnya. Bagaimana persiapan dan juga mekanisme untuk pengamanan VVIP-nya, Pak? Dalam kegiatan ini, untuk secara formal, tanggung jawab pengamanan VVIP itu berada di bawah Pas Pampres. Namun dalam pelaksanaannya, Polri melakukan backup pengamanan di ring 3, di rute lalu lintas yang dilewati, serta kendaraan pengawalan, nanti baik itu roda 2 maupun roda 4. Di dalam perencanaan pengamanan, baik di BICC, Bali International Convention Center di West End, sebagai venue utama nanti di WWF ini, dan yang kedua itu di Garuda Wisnu Kencana, GWK, sebagai venue gala dinner, dan Tahura Mangrove itu sebagai venue sit visit dari para kepala negara nanti dilakukan secara bersama-sama dengan TNI Polri. Oke, bersama-sama dengan TNI dan juga Polri. Saya ke Pak Kasdam kalau gitu. Pak, Kodam Udayana ini kan sebagai penanggung jawab pengamanan untuk tamu VVIP. Tentunya telah melakukan berbagai persiapan, diantaranya membentuk satuan tugas pengamanan wilayah sesuai dengan protap pengamanan VVIP. Nah, apa saja sih Pak yang jadi tanggung jawab satuan tugas ini nantinya? Begini Mbak Oka, bahwa Kodam tidak berdiri sendiri. Artinya dalam pelaksanaan tugas itu untuk VVIP sudah ada prosedur tetap yang harus kita pedomani, di mana pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjuklah Pangkogab 2 selaku Pangkogab Patpam VVIP
di mana di bawahnya ada beberapa satgas, ada satgas medis, kemudian ada satgas kompleks, satgas intelijen, termasuk di dalamnya satgas PAM wilayah, di mana Kodam yang menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab yang menjadi tugas dari PAM wilayah adalah meyakinkan bahwa tempat-tempat kegiatan tersebut adalah aman, termasuk akomodasi, evakuasi, jalur, bersama tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa tugas TNI dan Polri itu salah satunya ada di ring 2 dan ring 3. Di mana ring 1 itu adalah diamankan untuk pas pampres. Dalam hal ini adalah VVIP atau setingkat kepala negara. Sedangkan untuk kepolisian itu bertugas untuk di VIP, yaitu setingkat menteri. Nah, sehingga dengan irisan seperti itu tidak ada celah yang bisa kosong yang tidak kita amankan. Termasuk kita juga menyiapkan safe house, kemudian evakuasi untuk tempat rumah sakit apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan. Termasuk tidak kalah penting bahwa tadi yang kami sampaikan bahwa Kodam selain melaksanakan tugas PAM wilayah juga melaksanakan tugas sebagai satgas evakuasi. Demikian. Oke, sekarang saya ke Pak Sekda. Pak Dewa, ini kan kawasan ITDC Nusa Dua ini kan menjadi lokasi menginapnya para delegasi. Nah, gimana nih Pak Pemprov Bali memastikan kesiapan hotel maupun juga tentunya memaksimalkan jamuan untuk para tamu-tamu ini? Ya, baik. Kawasan ITDC itu terdiri dari beberapa hotel. Semua hotel di kawasan ITDC itu adalah hotel bintang 5 dan berstandar internasional. Sehingga dengan demikian semua standar pelayanan di sana sudah berstandar internasional. Yang kedua, semua hotel di kawasan ITDC telah memiliki pengalaman yang panjang untuk menjadi venue tempat penyelenggaraan konferensi atau pertemuan-pertemuan tingkat tinggi. Sehingga perpaduan antara standar kualitas yang mereka miliki dengan pengalaman yang panjang, maka kita confidence bahwa hotel-hotel di kawasan ITDC akan bisa menjadi tempat yang worth it untuk pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi itu. Ya, koordinasi tentu selalu kita laksanakan untuk memastikan. Karena meskipun tempatnya di kawasan ITDC Nusa Dua, tetapi secara umum kan tempatnya di Bali. Maka menjadi concern kami juga untuk saling mengingatkan, menjaga kualitas itu dengan sebaik-baiknya. Itu Mbak Taya. Ya, baik Pak Kasdam, ini kan bagaimana rencananya nih mitigasi bencana serta pencegahan ancaman teror terhadap VVIP. Tentu kita tidak mengharapkan itu ya Pak ya, tapi bagaimana Pak strateginya nih? Itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau kita ngomong bencana, mitigasi berarti yang tadi kami sampaikan tadi bahwa selain Kodam melaksanakan satgas PAM wilayah, juga melaksanakan tugas sebagai satgas evakuasi. Itu bersama BPBD, BMKG, BFBMKG itu dengan Pecalang itu kita melaksanakan membuat satgas yang kita lakukan latihan. Termasuk kita melibatkan masyarakat yang ada di Nusa Dua untuk apabila simulasi apabila terjadi bencana alam, maka apa yang harus dilakukan? Tiap-tiap personel, manajer hotel, itu semua juga terlibat dalam kegiatan latihan dalam rangka mitigasi bencana. Hal itu dilakukan dalam rangka kita mengantisipasi waktu yang memang cukup singkat apabila terjadi bencana. Nah, momen itulah yang kita gunakan untuk bisa menyelamatkan kepala negara dari negara-negara sahabat yang ikut dalam kegiatan WWF ini. Sedangkan ancaman teror seperti yang kami sampaikan dalam organisasi Satgas VIP tersebut, ada beberapa satgas di mana ada satgas intelijen, cyber, kompleks, satgas pengamanan, bandara. Nah, mereka semua ini bekerja sama untuk mengantisipasi terhadap ancaman teror yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Mereka melaksanakan scanning terhadap mereka-mereka yang dicurigai. Itu dari awal sudah mereka lakukan dan itu bukan bagian dari ranah satgas yang lain. Tetapi untuk kami yang satgas PAM wilayah itu menjaga jangan sampai terjadi kegiatan teror yang terjadi ring 1, ring 2 maupun ring 3. Itu yang menjadi tugas dari kami di wilayah untuk
mencegah terjadinya itu. Tentunya hal tersebut sudah diantisipasi oleh tim intelijen, baik dari TNI, Polri, BAIS, semuanya terlibat dalam upaya memberikan informasi, data, keterangan, dan pencegahan terhadap kemungkinan ancaman teror terjadi dalam kegiatan konversi WWF ini. Dan ini juga sebenarnya kan tempat-tempat yang dilakukan ini hampir tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di KTT G20, di mana gala dinernya dilakukan di GWK, terus kemudian kegiatan di Tahura. Hanya sedikit yang berbeda kegiatan di BICC saja. Artinya berdasarkan dengan apa yang pernah kita lakukan dulu, kita melakukan modifikasi, evaluasi terhadap pengamanan yang kita lakukan yang lalu agar pengamanan yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Oke. Saya mau ke Pak Kapolda sedikit nih Pak, kalau saat ini koordinasi antara Polri dengan sejumlah stakeholder seperti apa sejauh ini? Koordinasi untuk Polri dengan sejumlah stakeholder tentunya intens dilakukan. Berjalan baik, tentunya informasi pun kita selalu bersinergi dengan Bapak Panglima, dengan Bapak PJ Gubernur yang ada, dengan dari Kabinda, seluruhnya stakeholder yang ada itu kita bersinergi dengan baik. Begitu. Oke, baik. Nah, saudara, nanti kami masih akan melanjutkan obrolan terkait dengan persiapan pengamanan dari WWF ini. Tentunya masih bersama kami di Polri Presisi, kami akan kembali saat lagi. Selain menjadi ibu, wanita adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, juga bagi bangsanya. Wanita adalah sosok Sri Kandi pemberani. Selalu sigap dan tangguh menghadapi tantangan. Namun, tetap penuh kelembutan. Polwan Presisi, dedikasi tiada henti, teladan inspiratif bagi generasi. Polwan telah menunjukkan kompetensi, keberanian, dan profesionalisme adalah aset dalam menjalankan tugas, serta menjadi inspirasi dari banyak generasi. Salam Presisi. Indonesia hidup berdampingan dalam keberagaman. Sebagai bangsa majemuk, terpenting adalah merawat kebinekaan. Toleransi menjadi kunci dalam menyatukan perbedaan, menciptakan persaudaraan antar sesama. Mari kita wujudkan mimpi bersama, hidup berdampingan dalam kedamaian dan penuh cinta. Demi satu Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebinekaan. Mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan serta merawat peradaban demi persatuan dan kesatuan NKRI. Salam Presisi. Anda masih bersama kami di Polri Presisi, saudara. Nah, saya mau ke Pak Kapolda lagi. Pak Bagus, gimana nih Pak pengoptimalan Command Center Polda Bali di kawasan ITDC Nusa Dua dalam rangka pengamanan dari WWF ke-10 ini? Jadi, hasil untuk Polda Bali itu memiliki 2 Command Center. Yang pertama itu 91 Command Center di ITDC Nusa Dua. Dan yang kedua itu ada di Polda Bali Command Center. Yang saling terintegrasi tentunya. Posko Command Center ini merupakan perangkat teknologi informasi canggih dan andalan kita dalam pengamanan setiap event nasional maupun internasional yang dilaksanakan di Bali. Termasuk WWF, Posko Command Center juga memiliki beberapa fitur aplikasi pengendali operasi yang juga terhubung dengan
aplikasi informasi kebencanaan dan beberapa aplikasi pengendali operasi lainnya. Misalnya seperti monitoring CCTV yang terdapat lebih dari 1.700 titik CCTV yang terhubung permanen dan 400 kurang lebih itu titik CCTV yang terhubung temporer dengan command center. Misalnya dari aplikasi CCTV analitik itu terdiri dari 137 unit CCTV dengan kemampuan salah satunya lisensi plate recognition. Jadi di sana mendeteksi plat nomor kendaraan terintegrasi langsung dengan Korlantas Polri di Jakarta. Yang kedua face recognition itu mengidentifikasi wajah. Jadi database itu yang terintegrasi dengan Dukcapil, Bareskrim, meliputi itu ada red notice WNA dan WNI, data teroris maupun data residivis. Demikian juga vehicle accounting, itu untuk penghitungan jumlah kendaraan, crowd detection, deteksi kerumunan, orang-orang untuk menghitung estimasi kerumunan itu. Body worm monitoring, misal anggota kita itu ada di mana bertugas, apakah ada di sana, terdeteksi, oh di sana 10 orang, lengkap 10 orang. Jadi tidak sembarangan kita, oh percayakan 10 orang di sana padahal tidak ada orang. Jadi terdeteksi kontrol kita 10 orang yang 10 orang di lokasi. Pelaksanaan patroli dia terdeteksi dengan body worm itu. Dan monitoring GPS, kendaraan juga sama, patroli pengawalan, dashboard, 110, monitoring drone juga ada, dan SOT presisi itu yang ada. Oke, ini berarti termasuk dalam pengamanan soal pencegahan teror juga Pak ya? Ya, betul ya. Oke, siap. Itu persiapannya berapa lama Pak? Itu karena ini kan banyak sekali titik yang dipersiapkan tadi tuh pengamanan-pengamanan ini. Persiapan ini kan selalu siap sedia di sana. Walaupun udah lama berselang, persiapan kita itu memang sewaktu-waktu digunakan tuh alat ini perawatannya, maintenance-nya juga bagus dan mendapat atensi dan diawaki juga orang yang memang benar kompeten di sana ya. Oke, baik, tentunya terlatih juga ya Pak ya untuk petugasnya. Oke, saya mau ke Pak Kasdam, Pak Sahono. Kalau sinergitas antara TNI Polri dalam pemanfaatan teknologi untuk pengamanan optimal di Bali seperti apa Pak? Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Kapolda itu sama. Karena sebenarnya Kodam itu memiliki command center yang berada di Makodam. Namun kita membangun bersama-sama dengan Polri dalam hal ini di ITDC. Hanya beda lantai saja atas dan bawah. Dan mengapa tadi disampaikan bagaimana memasang sekian banyak? Karena kita juga sekaligus juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam rangka mirroring terhadap CCTV sehingga kita juga bisa melihat di tempat daerah-daerah mana seperti pelabuhan untuk bisa melihat situasi dan kondisi di sana. Nah, pemanfaatan teknologi inilah yang mungkin sebagian besar tidak jauh berbeda karena memang command center yang ada di ITDC adalah command center untuk Panglima TNI dan Kapolri. Nah, sehingga dalam penggunaan teknologi tersebut mampu mengendalikan semua kegiatan yang berada di dalam tanggung jawab TNI Polri dalam hal ini pelaksanaan pengamanan kegiatan KTT WWF. Itulah teman. Oke, saya ke Pak Sekda, Pak Dewa. Ini kan pengamanan dalam event internasional tentunya bisa memberi dampak ya Pak ya pada kegiatan masyarakat di Bali khususnya. Gimana Pak sosialisasi ataupun pendekatan yang diberikan oleh Pemprov kepada masyarakat? Ya, kami dari sisi pemerintah daerah terus-menerus melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat untuk menginformasikan bahwa kita akan menyambut satu event besar yang dihadiri oleh puluhan ribu wisatawan yang tentunya akan mengikuti event ini dan juga ada tamu-tamu penting baik VIP maupun VVIP. Sehingga melalui diseminasi informasi ini kita ingin membangun satu sikap yang apresiatif dari masyarakat Bali. Dan selama ini memang masyarakat Bali kan selalu apresiatif terhadap event-event yang dilaksanakan di Bali karena secara faktual event-event itu pasti akan memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, baik manfaat ekonomi maupun manfaat yang lainnya. Karena masyarakat mendapatkan manfaat, maka mereka akan memberikan dukungan untuk itu. Sosialisasi dan diseminasi informasi ini telah kami lakukan melalui berbagai media,
baik media cetak maupun media digital, serta media luar ruang yang telah kami pasang di beberapa tempat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa kita akan menyambut satu event besar, kita akan menyambut tamu-tamu dari berbagai negara. Maka mari kita tunjukkan sikap keramah tamahan kita sebagai tuan rumah yang baik. Oleh karena itu, jika nanti dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat, seperti misalnya sedikit kemacetan, maka bisa dimaklumi sebagai bagian dari apresiasi kita terhadap kedatangan tamu-tamu kita yang mengunjungi daerah kita. Itu terus kami lakukan ya. Oke, berarti sosialisasinya juga terus diberlakukan ya Pak ya, sampai dengan nanti acara. Oke, saya mau ke Pak Kapolda, Pak Bagus. Ini kan selain dapat memantau seluruh titik pengamanan, mengendalikan anggota di lapangan tentunya, teknologi Command Center ini kan juga bisa melakukan mitigasi bencana ya Pak ya. Nah, bagaimana rencana penggunaannya Pak dalam penggunaan di WWF nanti? Ya, benar sekali. Jadi selain aplikasi pengendali operasi, kita juga dilengkapi dengan aplikasi informasi kebencanaan. Seperti misalnya informasi BMKG dan cuaca, bisa juga pasang surut air dan tinggi gelombang, sana bisa kita identifikasi. Yang ketiga juga itu ada Inaris BNPB, ada portal kajian resiko bencana yang menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan, kapasitas, dan indeks risiko bencana. Itu juga ada IQ Air, merupakan aplikasi untuk mengetahui titik panas atau kebakaran, kualitas udara dan angin di sana. Jadi teknologi dan beberapa fitur aplikasi inilah yang akan dimanfaatkan pejabat operasi nanti untuk mengendalikan dinamika operasi di lapangan, termasuk mengantisipasi apabila terjadi peristiwa kebencanaan, sehingga setiap potensi kejadian bencana seperti gempa bumi ataupun tsunami sudah terdeteksi di Command Center, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi, mitigasi maupun penanganan serta rehabilitasi kebencanaan nanti ke depannya gitu. Teknologi ini pernah digunakan di event sebelumnya nggak Pak? Misalnya ya, G20 gitu. Betul. Jadi pada G20 itu sudah masuk ini aplikasi ini, termasuk AIS kemarin, dan ini berlanjut nanti WWF ini. Kalau kemarin berarti hasil dari evaluasi maupun juga pengamatannya saat digunakan di acara yang sebelumnya gimana Pak? Itu ya tidak terdeteksi hal-hal ini, tidak ada. Jadi kita lihat mungkin dari BMKG, cuaca, kita pantau itu normal. Oh hanya hujan, di sini hujan sebagian. Seperti misal di TDC tidak hujan, tahu-tahu kita ke Pantai Sanur itu hujan di sana. Nah bedanya antara daerah pun berbeda di sana. Jadi ketahuan di sana ada. Oke, ini Command Center-nya berarti ada koordinasi kah Pak atau terhubung ke Polri di pusat, di Mabes Polri? Ya, jadi di Polri pun dengan kayak kita di misalnya ETLE itu terintegrasi dengan Korlantas, ini dengan kita juga dengan Command Center di asisten operasi di Mabes Polri. Ya. Oke baik, Pak Sekda, Pak Dewa, ini kalau sosialisasi ke masyarakat ada nggak sih Pak yang dilakukan tentunya secara digital misalnya lewat sosial media atau seperti apa Pak? Ya silakan dibuka di website kami, di Instagram kami, di Facebook kami, di TikTok pemerintah daerah kita sampaikan terus-menerus ya, sampaikan terus-menerus. Begitu juga di media-media luar ruang, LED yang ada di perempatan jalan kita sudah informasikan. Tentu kami juga mengadakan pertemuan dengan desa adat dan juga pemerintah kabupaten kota khususnya Denpasar dan Badung untuk bersama-sama membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat kita. Kalau aspek teknis dan taktis pengamanannya kan urusan TNI Polri. Kita percayakan bahwa beliau sudah sangat pengalaman untuk mengamankan event-event besar ini. Tapi membangun rasa hormat masyarakat terhadap event ini yang harus kita jaga. Nah ini menjadi tugas dan perhatian kita bersama. Ya tentunya ada kontribusi masyarakat sekitar juga ya Pak untuk bisa menyukseskan ini karena banyak sekali tamu-tamu dari internasional. Baik, saudara jangan kemana-mana karena Polri Presisi akan kembali saat lagi. Kita berbeda
berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Selain menjadi ibu, wanita adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, juga bagi bangsanya. Wanita adalah sosok Sri Kandi pemberani. Selalu sigap dan tangguh menghadapi tantangan. Namun, tetap penuh kelembutan. Polwan Presisi, dedikasi tiada henti, teladan inspiratif bagi generasi. Polwan telah menunjukkan kompetensi, keberanian, dan profesionalisme. Adalah aset dalam menjalankan tugas. Serta menjadi inspirasi dari banyak generasi. Salam Presisi. Bersama kami di Polri Presisi. Nah, saya mau ke Pak Sekda. Pak Dewa, ini kan Bali ini kerap menjadi lokasi penyelenggaraan event internasional ya. Bali semakin dikenal di mata dunia. Bagaimana Pemprov Bali melihat dampaknya terhadap kemajuan pariwisata di Bali? Ya, kalau kita melihat dari aspek pariwisata, keadaan event ini tentu meningkatkan kunjungan wisatawan. Kalau menurut prediksi atau catatan sementara kan sekitar 30 ribuan peserta akan mengikuti ini. Jadi secara kuantitatif tentu ini akan menaikkan kunjungan wisatawan yang berarti juga akan membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu maka dari sisi pariwisata tentu ini sesuatu event yang akan mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata kita. Apalagi kalau para delegasi ini bisa memberikan length of stay yang cukup panjang dan spend of money-nya di Bali juga cukup besar, maka tentu dampak ekonominya sangat besar. Tetapi kan menjadi pertaruhan kita juga, pada aspek yang lain menjadi pertaruhan kita bagaimana event ini kita sukseskan bersama sehingga di satu sisi membantu promosi pariwisata. Ini kan promosi gratis kan, artinya kalau event ini terlaksana dengan baik, aman, nyaman, lancar dan sukses, maka ini sebenarnya promosi bagi Bali, bahwa Bali tempat yang sangat worth it untuk dilaksanakan event-event ini. Karena itu tantangan kita adalah bagaimana menjaga event ini supaya benar-benar terlaksana dengan aman, lancar dan sukses. Itu tantangan kita ya, sama. Oke,
saya ke Pak Kapolda. Pak Bagus, ini kan Indonesia baru pertama kali terpilih menjadi tuan rumah dalam gelaran khususnya WWF ini ya Pak ya. Nah hal ini tentu tidak lepas dari kesuksesan bagaimana pengamanan dari Polri pada sejumlah ajang internasional yang sudah berlangsung lalu. Nah bagaimana Anda melihat capaian ini Pak? Jadi memang kita untuk pertama kali menjadi tuan rumah WWF ya, yang ke-10 di Indonesia. Namun Indonesia ini khususnya Bali ini sudah memiliki berbagai pengalaman dan dalam penyelenggaraan event internasional yang bergengsi ini. Kesuksesan Polri dalam berbagai event internasional, baik itu dalam level working group, senior official, minister meeting maupun presidensi, tidak lepas dari koordinasi, dukungan dan sinergitas yang baik dengan TNI dan kementerian serta pemerintah daerah. Ya. Selain itu dukungan dan partisipasi masyarakat Bali tidak lupa. Sebagai tuan rumah yang baik juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem pengamanan yang diterapkan oleh Polri. Dan bersama-sama menciptakan suasana lingkungan di masyarakat yang aman dan kondusif. Oke, Pak Bagus, ini kan tentunya kita tidak bisa lepas dari keterlibatan masyarakat setempat ya Pak ya, maupun juga pengamanan secara lokal misalnya pecalang. Nah ini gimana Pak untuk koordinasinya dengan para pecalang ini? Nah itu dari kita dengan Pemprov di Pecalang maupun ada di situ juga ada si pandu beradat, dan pecalang ini termasuk selalu ya setiap hari antara pecalang itu yang ada dari kepolisian di sana. Dari Polres yang di wilayah pun Polsek dari bergabung sama di sana ada TNI, ada Kodim, ada dan Koramil ya. Nah di situ kita masing-masing punya ini namanya Babin Kamtipmas di sana bersama Babinsa di sana sebagai pilar gitu. Dengan membina pecalang itu setiap ada momen-momen itu Pak selalu kita libatkan karena merupakan suatu kearifan lokal yang memang jadi ciri khas Bali yang kita selalu berdayakan dan berkoordinasi penuh gitu ya. Itu tadi kalau lokalnya Pak. Nah kalau tamu-tamu internasional biasanya mereka kan bawa pengamanan sendiri Pak dari negara masing-masing. Ini gimana koordinasinya sejauh ini? Nah, itu biasanya berkoordinasi dengan
tentunya Pas Pampres dari TNI akan berkoordinasi dan bersinergi. Tentunya kalau kepolisian nanti tinggal menunggu, karena kita kan VIP. Di VIP nanti ada ininya dari TNI, Pangkogap, ataupun nanti bersama Pas Pampres bersinergi dengan pengamanan dari kepala negara tersebut. Oke, baik, tentunya di sinergitas ya Pak, tidak hanya di dalam negeri tapi juga dengan pengamanan dari luar negeri. Oke, saya mau ke Pak Kasdam nih. Pak Sahono, kalau Anda melihatnya sinergitas TNI Polri dalam menciptakan keamanan sehingga membawa nama Indonesia lebih harum di kancah internasional seperti apa Pak? Apa Mbak Uka masih meragukan sinergitas TNI Polri? Biar semakin rapi gitu Pak. Sebenarnya kan pertahanan negara, keamanan nasional, dan keterlibatan masyarakat itu sudah tercantum dalam undang-undang baik di TNI maupun di Polri. Itu merupakan implementasi dari amanat dari undang-undang, di mana bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan pendukung, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Artinya bahwa sinergitas itu merupakan amanat dari konstitusi. Kalau kita lihat pelaksanaan tugas di Bali khususnya, kita bisa melihat bahwa hampir tiap tahun, mulai tahun 2022 kita Bali mendapatkan suatu kehormatan untuk menjadi tempat melaksanakan kegiatan KTT. Menghadapi itu semualah, makanya kita TNI dan Polri melaksanakan kegiatan dari tactical floor game bersama, kemudian juga melaksanakan apel gabungan, bahkan kita membuat posko pun juga bersama. Hal ini kan menunjukkan bahwa sinergitas TNI Polri menjadi contoh di Bali ini sebagai bentuk dari melaksanakan tugas secara bersama yang dapat kita lakukan secara berskala nasional maupun internasional. Kalau gitu saya mau ke Pak Sekda dulu deh nih, ke Pak Dewa. Pak, ini kalau event internasional biasanya fokusnya tidak hanya pariwisata tapi juga yang terdorong adalah tentunya UMKM. Nah, gimana nih Pak untuk UMKM di Bali khususnya untuk pelanggaran atau penyelenggaraan maksud kami di WWF ini? Ya, yang pasti UMKM pasti akan menerima manfaatnya ya kan. Untuk bisa memberikan manfaat yang lebih nyata, maka UMKM akan dihadirkan secara langsung pada satu event di sana. Ada namanya event yang khusus yang akan dilaksanakan di De Begawan. Di situ ada cultural performance. Di situ juga ada UMKM yang akan ditampilkan. Tentu saja UMKM yang ditampilkan ini akan dikurasi terlebih dahulu supaya benar-benar sesuai ya, menampilkan karakter UMKM kita yang berkualitas. Pada sisi yang lain, peserta atau para delegasi WWF ini pada waktu-waktu yang lowong tentu juga akan mereka melakukan kunjungan-kunjungan kan ke tempat-tempat wisatawan, ke tempat-tempat destinasi. Di setiap destinasi juga ada UMKM, maka mereka pasti akan memberikan manfaat. Maka tantangan yang harus kita jawab adalah bagaimana kita memastikan supaya produk-produk UMKM ini berkualitas, memenuhi standar internasional atau standar konsumen internasional. Ini jadi tugas kita bersama, sehingga dengan demikian mereka bisa menerima benefit dari event-event internasional ini. Sebab tidak otomatis itu, bisa jadi pesertanya banyak, ketika produk-produk UMKM kita tidak memenuhi standar-standar internasional, maka mereka tidak akan bisa menjual produknya. Nah, ini tantangan kita ke depan. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Demikian apa ya. Oke, tentunya kita nggak bisa lepas juga Pak, misalnya UMKM yang berkualitas ini kan tentu biasanya diajak nih Pak untuk bikin souvenir atau apa buah tangan gitu ya kan untuk tamu-tamu internasional. Ini dilakukan juga nggak di WWF ini Pak? Dilakukan juga, nanti akan ditampilkan di De Begawan. Ya, sudah kita kurasi. Oke, sudah dikurasi ya Pak ya, jadi nanti tinggal lihat, saya juga jadi penasaran Pak. Oke, saya mau ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, kalau sejauh ini sosialisasinya gimana Pak ke masyarakat dengan adanya WWF ini? Sosialisasi sudah kita laksanakan melalui media ya, media elektronik maupun melalui humas kita. Tentunya dalam pelaksanaan ini melalui juga videotron itu ya, menyampaikan pada mungkin dari pemerintah daerah, NI juga di daerah sudah menyampaikan untuk bersama-sama mengamankan event ini.
Itulah makanya kita merekrut atau berkolaborasi dengan pecalang, mungkin pendesa adat yang ada dari pemerintah daerah, kan otomatis di situ kita sudah langsung kepada masyarakat setempat masing-masing ya. Oke, sudah semakin rapi ya Pak rapi, ya sosialisasinya. Oke, Pak Kapolda, saya mau tanya soal harapannya Pak untuk nanti penyelenggaraan WWF tentunya di bulan Mei. Seperti apa Pak? Harapan Polri tentunya tidak berbeda dan terlepas dari tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan WWF ini yang bermuara tentunya kepada peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Momentum penyelenggaraan WWF ini kembali menegaskan komitmen Indonesia yang proaktif di kancah internasional untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals-nya. Dan kesuksesan event WWF ini, khususnya di bidang keamanan, menjadi kunci dalam membawa citra positif Indonesia di mata dunia, sehingga negara lain merasa nyaman dan percaya untuk dapat melakukan kerjasama baik di bidang ekonomi, pariwisata, perdagangan, dan lain-lainnya yang dapat meningkatkan perekonomian negara yang berujung pada kesejahteraan daripada masyarakat Indonesia kita ini. Oke, baik. Pak Kasdam gimana Pak Sawono, silakan. Mungkin Mbak Oka bisa melihat ya pada saat terjadi bencana COVID, tidak saja bangsa Indonesia tetapi juga terutama Bali mendapat pukulan yang cukup telak. Nah, dengan berjalannya KTT pertama kali setelah tsunami, yaitu KTT ke-20, itu secara tidak langsung membuka mata dunia kepada Indonesia, khususnya Bali. Demikian juga dengan terpilihnya ke-10 WWF di Bali, itu merupakan suatu nilai yang strategis buat Bali dan khususnya Bali dan terutama bangsa Indonesia untuk bisa menjadi meningkatkan kembali perekonomian untuk Indonesia maju. Sebenarnya kita simpel saja. Kalau kita lihat masyarakat Bali sibuk, gitu, berarti perekonomiannya jalan. Dengan perekonomian jalan itu maka masyarakat akan semakin sejahtera. Demikian juga kita juga berharap bahwa pelaksanaan kegiatan WWF ini kita mampu melaksanakan pengamanan yang terbaik sehingga memberikan gambaran kepada dunia bahwa di tempat Indonesia khususnya Bali adalah tempat yang aman, sehingga membuka mata dunia untuk semakin banyak wisatawan asing yang hadir di Bali sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian untuk Indonesia maju. Demikian. Baik, Pak Kasdam. Sekarang saya mau ke Pak Sekda, gimana Pak harapannya untuk WWF nanti? Ya, harapan kita bersama adalah WWF yang ke-10 yang dilaksanakan di Bali ini bisa berjalan dengan lancar, aman, sukses, bisa menghasilkan komitmen atau bisa menghasilkan satu deklarasi yang sesuai dengan tujuan dilaksanakan World Water Forum ini, yakni manajemen air yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan yang disebut dengan Water for Shared Prosperity, air untuk kesejahteraan. Jika ini sukses, maka ini sebenarnya adalah pesan bagi seluruh dunia bahwa kalau melaksanakan event internasional, laksanakanlah di Bali. Karena semua pertemuan berjalan dengan lancar dan sukses. Itu harapan kita bersama. Baik, tentu koordinasi yang maksimal antara TNI, Polri maupun stakeholder terkait seperti Pemprov Bali tentunya ini diharapkan bisa mencapai bagaimana tidak hanya tujuan dari forum itu sendiri, saudara, tapi juga bagaimana pengamanan juga berdampak pada pariwisata maupun juga ekonomi di Bali. Terima kasih kepada Bapak-Bapak. Ini tadi ada Pak Kapolda Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra, kemudian juga ada Pak Kasdam, Brigjen TNI Sahono SH MSI MTR Han, kemudian juga Pak Sekda Provinsi Bali, Dr. Andes Dewa Made Indra MSI. Semoga sukses ya Pak acaranya untuk di bulan Mei nanti, sehat selalu, lancar sampai di hari nanti ya. Ya saudara, demikianlah Polri Presisi hari ini. Saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
Apa kabar saudara selama 1 jam ke depan? Berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 dari pihak pelapor Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Timnas U23 Indonesia akan kehilangan pemain andalannya Nathan Chow dalam perempat final nanti. Nathan telah berangkat ke Belanda karena izin yang diberikan oleh klubnya telah habis. Gagal mencetak gol, Presiden Joko Widodo berganti posisi menjadi penjaga gawang dalam pertandingan antar sekolah sepak bola di Gorontalo. Namun sebagai kiper gawang, Jokowi justru kebobolan 3 gol. Luapan Sungai Galeh di Temanggung, Jawa Tengah mengakibatkan pondasi dan lantai rumah warga ambrol. Kita ke informasi pertama, saudara. Pabrik industri rotan di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar pada Senin dini hari. Kobaran api yang besar ini terlihat dari kejauhan area pabrik PT Panca Niaga yang terbakar. 11 unit mobil damkar, 9 dari kabupaten dan 2 dari kota Cirebon dikerahkan untuk proses pemadaman. Sejumlah petugas pemadam kebakaran kesulitan menggapai titik sebaran api yang sangat luas. Alhamdulillah sudah dapat terkendali. Saat tiba kita lihat situasinya kebakaran besar, kita kerahkan dari 5 pos jaga dengan 7 unit. Kemudian kita hubungi kota untuk minta bantuan karena kebakaran luas sekali. Ini memang apa yang terbakar ini, Pak? Bahan baku dari rotan, ada kasur, ada karet, ada thinner juga. Selanjutnya, saudara, massa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk mengawal sidang putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin siang. Sejumlah elemen masyarakat ini bersama-sama ingin mendengarkan putusan MK terkait sengketa pemilu presiden 2024. Massa juga memasang sejumlah baliho bertuliskan tuntutan mereka seperti ungkapan menolak politik dinasti dan jaga demokrasi serta kawal konstitusi. Usai putusan sengketa Pilpres dibacakan, sebagian peserta aksi pun melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk kekecewaan terhadap putusan MK, yakni menolak seluruh gugatan dari kedua pihak pemohon, yakni pasangan Capres-Cawapres Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Kesejahteraan Bapak menyampaikan sudah ada yang diancam akan ditembak. Ya. Nah, oleh karena itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Perjuangan memang seperti itu. Yang salah hanya satu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberi sinyal positif saat ditanya kemungkinan merapat ke koalisi yang mengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Surya Paloh pun berkomentar soal hak angket dalam kondisi saat ini.